Nakama kembali lagi di podcast paling rame rasanya. Apa kalau bukan Sunny Go? Masih bersama gue Renofrianus dan di sebelah gue ada Andi Ovi. Itu dia. Atau nggak Andovi Di Lopez. Andovi Di Lopez. Bener. Terlalu banyak Di. Andovi Di Lopez Nakama. Thank you Sunny Go. Gila. Sunny Go. Podcast One Piece terbaik di Indonesia. Itu ngomong sekarang. Hidup Sunny Go. Hidup. Gila. Itu hidup Sunny Go ya. Gua aman ya ngomongnya. Amin. Karena Andovi ini udah nakama lama. Yes. Gue udah sering ngajak podcast. Bahkan ketika gue lagi podcast sama Cancil, tiba-tiba dia datang bahas teori. Nggak bahas teori. Benar, gue masih inget. Iya, gue masih inget. Itu. Dan kalau lo lihat nakama, outfitnya udah One Piece banget. Tadinya gue pengen pakai Sukajan juga. Tapi hari ini harinya Andovi. Ada alasan kenapa gue pakai Sukajan Shanks. Kenapa? Ada alasan. Karena gue bakalan hadiah. Oh, no way. Jadi waktu itu gue DM. Bro, gue ada One Piece turnamen, One Piece TCG turnamen di Metro Coffee Cepete. Tapi lu bilang lu gak bisa datang, karena lagi Sana Fest. Terus gue ngomong, lu main One Piece TCG nggak? TCG itu One Piece Trading Card Game. Ya. Lu bilang belum terlalu, tapi lu kok tahu? Koleksi ya. Iya. Gue kasih hadiah untuk lu dan Cancil. Starter deck Shanks. Oh my god. One Piece Card Game. Terima kasih. Starter deck. Gila. Jadi starter deck. Gila. Ada alasan kenapa gue pakai ada alasan kenapa gue pakai Sukajan Shanks ya. Yang kalau bolak-balik juga aduh tolong ya. Kita kasih pemahaman. Boleh. Kita kasih pemahaman dulu. Ini Sukajan Jepang jadi bisa bolak-balik. Bisa bolak-balik. Kita beli di Shibuya di Tokyo. Shibuya. Ya, Di di magnet. Nah. Jadi kalau dibalik ini ada iconic moment Luffy dikasih straw hat. Itu dia. Nah, makanya gue kasih starter deck buat 3 One Piece card game. Andovi. Bener-bener nakama yang sangat inisiatif. Betul. Kayaknya semua nakama harus ngasih gue hadiah. Itu dia. Soalnya gini bro, gue tuh sekarang sama Chandra Leo, walaupun Chandra Leo cupu ya, tolong kamera gue mana? Chandra Leo cupu. Dia kan fake kan menurut lo? Ya fake fan. Enggak, yang paling fake fan adalah Jovia De Lopez. Oh, kakak lo? Baru baca sampai Skype ya, baru baca. Terus gue ngomong, gimana Kak Jo? Nggak paham. Gila. Jovia fake fan De Lopez. Sebagai adik kakak kalau di One Piece kan harusnya lu tuh kayak Ace. Betul, Ace sama Luffy atau sama Sabo kan? Berarti Kajo itu Ace yang baru sampai Skype ya udah ditonjok Akainu. Iya itu dia. Akainu bener sampai situ. Bener banget. Jovia De Lopez fake fan. Jovia De Lopez tuh kayak fake Luffy tau gak? Fake Luffy. Ya. Fake Luffy. Ya dia fake Luffy. Fake Luffy. Chandra fake Luffy, Kajo fake Zoro. Karena kan fake Luffy gede. Bener. Kayak Chandra. Iya. Jangan kita fat shaming, jangan. Demaro Black. Chandra, I love you. Whatever. Semoga lu mulai karena ini seru banget, bro. Thank you. Terima kasih untuk hadiah. Karena yang dikasih Andovi gue suka banget. Ada Shanks. Semuanya tuh legend semua ya. Betul. Sama legendnya kayak permen yang ada di depan kita. Which is Nano. Rame rasanya. Kenapa gue tahu? Karena gue dulu iklannya 2017. Serius? Nano 2017 iklan TV-nya gue sama Kajo. Serius? Nano saya sangat terbuka untuk partnership di 2025. Jangan lupa. Iklannya gimana? Boleh cerita nggak? Rame rasanya. Ada iklannya di YouTube Nano. Ini gue tunjukin. Ini gue sumpah gue di iklan. Boleh. Gue tunjukin ya. Biar nih Nano kita angkat sedikit ya. Nih. Ini berarti gue ngundang yang nakama yang nano banget. Betul. Gile. Nano Andovi Jovia. Nano iklan Andovi Jovia. Oke. Iklan Andovi Jovia. Lihat tuh. Kita kasih lihat sedikit ya. Oh iya. Nano Chewy. Kajo, gua. Lihat tuh, Nano Chewy iklannya tuh. 2017. Legend. Itu dia, bro. Nakama memang tadi seperti yang gue bilang, Nano tuh legend karena memang dari tahun 90-an. Iya, udah lama. Masih eksis sampai sekarang. Sampai 2005. Dan collab sama One Piece. Sama-sama legend. One Piece lama. Legend. One Piece 9 manga 97 sampai sekarang, wah. Nano juga bener-bener sampai sekarang dan collab sama One Piece karena itu dia. Nano the best-nya adalah ini permainan kita kecil. Betul. Dari kecil, gua sebelum kita bahas collab sama One Piece, lu pertama kali dikasih
Dov, lu jadi iklan Nano gimana tuh prosesnya? Soalnya gue inget gue makan pas gue SD. Gue ingat. Iya. Pas gue kayak anjing gue jadi karena rasanya unik kan? Iya benar, gue jadi iklannya ketika gue udah dewasa, full circle menurut gue. Iya. Jadi menurut gue terima kasih banget Nano, saya looking forward to partnership 2025. Sayangnya waktu 2017 belum collab sama One Piece. Kalau udah makin gila kali. Wah, makin gila lagi gue jujur. Makin gila lagi gue jujur. Sekarang masih collab sama One Piece, jadi lebih mungkin dulu mikirnya Nano permain orang tua. Sekarang anak muda, bro. Nih, edisi Wano, bro. Gila, nih edisi Wano, boleh. Gila, bro. Legend nih rasa kulit jeruk. Jadi, gua kasih tau, Dov. Sekarang bukan cuman collab doang. Lu beli sukanya di mana? Gue beli di Jepang, di Jepang. Mahal kan tiketnya? Betul. Bisa ke Jepang gratis. Soalnya kagak Nano. Gara-gara Nano. Nano ditunggu gua, Arya, Cancil, semua ke Jepang. Ke Kumamoto, ayo. Terbangkan kita Nano. Caranya gini. Oke. Kita buka. Lihat. Oh, kalau ada yang ungu berarti beruntung. Nih gua beruntung mulu gua. Ini. Oh, gua juga dapat. Jadi kalau ada permen ungunya, poinnya itu 5.000. Oke. Kalau nggak ada 1.000. Nah, ini ada kode unik di sini. Oke. Makin banyak lu kumpulin poin, makin besar kesempatan lu untuk menang ke Jepang. Wow. Tapi kalau nggak bisa, gua nggak bisa menang ke Jepang, lu dapat hadiah yang lain juga dapat. Ada iPhone 15. Wow. Oke. Logam mulia dari Skypia. Wow, logam mulia dari Skypia. Itu, benar-benar asli dari Pulau Langit. Wow, oke. E-wallet dan ada merchandise Nano yang collab sama One Piece official. Gila. Lu masih ingat gak rasanya ada berapa? Ada banyak waktu itu. Tapi waktu itu gue inget ada 2 yang tapi sekarang ada kulit jeruk ya kalau nggak salah ya. Kulit jeruk. Sekarang kulit jeruk sama gue nggak tahu kok sekarang. Jadi ada 7. Wah, kayak si Cibukai. Wih, konsep. Ada kulit jeruk, rujak nanas. Ada belimbing, asam jawa, jambu sirsak, dan anggur. Sekarang gue mau cobain dulu nih yang rasa kulit jeruk. Oke, gue coba yang nanas. Boleh. Gue rujak nanas ya. Bener-bener mengingatkan gue masa kecil dan masih sama. Manis, asam, asin, rame rasanya. Kangen ya? Tenang, men. Gue iklannya, bro. Gila. Bro. Wah, berarti nanti kalau ada iklannya lagi, karena kalau sama One Piece, pasti. Yang palsu. Iklannya syuting gua, Arya, Cancil di Jepang. Ya iklannya, Nano siap. Kajo, Chandroyo, palsu. Kajo apa? Mohon maaf. Kajo kayak Skypia tuh apa? Skapea, apa tuh? Dia nggak paham. Oh, dia baru nyampe Skypia ya? Dia nyampe Skypia itu dia nyerah. Iya. Kayak gini, gua nggak paham. Kenapa sih anak rubber ini? Dia nggak paham. Gak paham, karena lagi-lagi ya, Nano kenapa collabnya sama kemarin sama lu juga? Karena Nano ini adalah permen asli lokal Indonesia. Betul. Di Solo pabriknya, gila. Oke, wow. Sangat Indonesia. Dan banyak karakter-karakter kesukaan kita ya. Jadi Straw Hat semuanya ada. Ini ada Luffy, ada Nami. Pokoknya banyak deh. Oh, ada Usopp juga. Ada Usopp. Jinbe. Iya. Jinbe. Jadi pokoknya kalian beli aja Nano di toko-toko kesayangan kalian. Sudah dijual. Kalau collab dan bisa berkesempatan untuk pergi ke Jepang. Caranya adalah masukin kode uniknya ke nanono.id. Oke. Caranya gitu. Gitu. Gila, ini openingnya aja udah menunjukkan Andovi di Lopez bener-bener the will of D. Itu dia. Cocoknya di podcast Sanigo, cocok. Cocok di Sanigo dan cocok di Nano. Betul. Karena lu model iklannya. Itu bener, ini asli, ini bener. Nggak ngarang. Tapi kita udah lama gak ketemu soal One Piece, ngobrol-ngobrol One Piece. Langsung aja deh, rock the sebek. Oke. Teori gua. Udah siap. Jadi gini. Spoiler alert. Yang belum baca chapter 1155 pulang. Tapi for information ini kita syuting di saat chapternya baru 1155. Betul, siapa tahu pas rilis udah 1156. Di jam kayak Andovi kok kalian nggak paham? Enggak. Ini baru 1155. Menurut gua, ternyata Long Rin Long Land arc adalah salah satu arc terpenting di One Piece. What is happening? Gue kira Foxy itu cuman apa film-film pakai noro-noro nomi nggak biasa bercanda sama siapa namanya si
Yang gede-gede itu yang Zoro Sanji, apa gue lupa nama-nama Sanji. Humber, sama Porsche sama Humber. Iya. Ternyata Davy Jones. Gila ya? Gila loh. Gini, ini teori gue, udah siap? Oke. Di Jepang, nama itu kebalik. Oke. Jadi gini, di Jepang nama itu bukan Davy Jones, tapi Jones Davy. Jones Davy. Jones D. Avey. Oh, ini lagi-lagi teori muncul. Gini, so di Jepang bukan kayak nama Eropa. Eropa kan Andovida Lopez. Bener. Dibalikin Lopez Andovi. Iya. Itu Jepang. Benar. Misalkan Ichiro Oda Ichiro. Iya. Davy Jones, literally kalau dibalik Jones D. Avey. So teori gua ya. I think Davy Jones gini. Oke. Jadi gini, bagi kalian yang nggak paham masalah bagi? Wah, bagi yang juga anaknya Rox Disebek. Ini teori gue ya. Minuman bisa kasih. Ini karena kita menggebu-gebu, ini kita. Ya, kita menggebu-gebu ya. Karena lagi minum rasa rujak nanas ya. Ini bikin bersemangat. Nano tuh bikin jiwa nakama kita bangkit. Karena collab-nya mau One Piece. Itu dia. Jadi gini, ini teori. Terima kasih ya, Doni. Selain teori gue bahwa Rox Disebek itu juga ayahnya Bagi. Oke. Lu lihat posternya dong? Iya. Posternya ini, lihat guys, ini posternya. Posternya. Sama persis. Kayak poster Bagi sama persis. Yes. Oke. Teori gue adalah Rox Disebek itu reinkarnasi pertamanya Davy Jones. Oh, ini baru nih. Karena biasanya teori yang gue dapet, Davy Jones adalah Joy Boy. Enggak ya? Rox Disebek. Davy Jones, kalau kalian ikutin pirate history. Yes. Davy Jones, kan kalau kita semua tahu dari Pirates of the Caribbean. Ya. Davy Jones itu punya the Davy Jones chest, the locker. Ya. The chest, the locker. Itu udah sering disebut di SpongeBob ada. Ya. Locker Davy Jones. Locker Davy Jones. Isinya apa? Isinya tuh The Abyss. The Abyss. Mungkin nakama boleh dijelasin. ABYSS. The Abyss. Kayak kegelapan. Kegelapan, ya. Diisi oleh jiwa-jiwa semua pirate-pirate yang udah meninggal. Yes. Dan secara metaforik ditaruh di soul in the locker of Davy Jones. Yes. Jadi The Abyss itu di mana? Di bawah laut. Davy Jones itu is the original. Will of D kan ada dua. Yeah. Will of D-nya geng Blackbeard. Yes. Sama Zebek. Sama Will of D-nya geng Roger. Joy Boy, Nika sama Luffy. Yeah. Ini dua geng yang berbeda. Davy Jones is the OG arch and nemesis of the original Joy Boy. Oh. Teori gue. Ritual pertamanya? Iya. Ya, setuju untuk gua itu. Nah, tapi apa yang dasar itu? pertama dari Jones D.F.E. Pertama itu. Cocok lagi nama ya? Cocok lagi nama, oke. Kedua, gue lumayan ngikutin Pirates of the Caribbean. Iya. Davy Jones yang muncul kan udah kayak yang gurita. Iya. Yang gurita kayak gini-gini. What's important is Davy Jones symbolizes again the darkness in the abyss. Literally, the Davy Jones locker itu the abyss. Literally isinya kematian pirate-pirate yang bajak laut yang roaming in the seas. Iya. The abyss di bawah laut. Devil Fruit paling takut sama apa? Literally, the lockernya kan di bawah laut. Iya. Devil Fruit paling anti sama apa? Laut ya. Gila. Teori. Gila. Best teori. Jones D.A.V. Jones D.A.V. Andovida Lopez. Ada video. Gila. Ini menarik ya, karena memang kebanyakan teori yang beredar Joy Boy, Davy Jones, dan lain-lain. Tapi gue setuju, karena harus ada rivalnya Joy Boy. Bener. Itu. Nah, nggak mungkin dia sendirian. Kami bingung. Lah, bukannya Joy Boy rivalnya Inu. Itu beda. Kan pertanyaan gue gini. Rox Disebek pas ketemu di Flower Room di Pangea Castle di Marijoa. Dia ngomong gini. I will be back. Yes. Sambil pistolnya kan. Pistol itu keren banget. Gila. Kalau Inu adalah musuh utama Joy Boy, untuk apa Rox Disebek mau ketemu dengan Imu dan mau kan naratornya tulis. He know he cannot do anything. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain. That's why he left with these words. I will be back.
dan I Will Be Back bakal lewat anaknya yaitu Blackbeard. Yes. Feeling gua. Oke. Siap? Bukan Imu itu lawannya Joy Boy. Tapi begini. Oke. Mari kita datang ke kekuasaan dan politik 101. Oh, ini gue curiga Andov ini Will of D penerusnya Hagwardia Shaw ya? Ya, betul. Arkeolog. Jadi gini, nanti kita bahas sama teman-teman kita. Iya, nanti kita bahas sama. Ini teori gue. Udah siap? Di One Piece, tema yang paling tinggi itu apa? Tema yang paling selalu diceritakan adalah Slave lawan the gods. Yes. Which is Luffy lawan Enel. Enel was the god. Ya. Atau either liberating against a powerful force. Selalu ada god figure. Iya. Doflamingo god figure. Enel god figure. Baiklah. Banyak. Ada god. Crocodile juga bisa dipanggil god figure. Iya, pada masanya God ya. Selalu ada kekuatan Tuhan yang melawan, Luffy selalu meliberate. Iya. Tetapi untuk Crocodile, untuk Doflamingo, untuk Kaido, terkadang kekuasaan ketika ada sesuatu yang berkuasa, kadang-kadang orang itu manusia akan rebel dan menjadi jahat. Gak semua orang yang dibawa kekuasaan itu merebel menjadi baik kayak Luffy. Yes. Contoh, Kaido pun pernah sempat ngomong, why do you have to listen to the Celestial Dragons? Kaido kan pernah ngomong pas kecil. Kaido adalah contoh orang yang hidup di dalam kekuasaan Tuhan yang gak adil. Dan jadi jahat. Jadi jahat. Tapi ketika mereka menjadi jahat dan Kaido menguasai Wano, dia menjadi kejahatan yang dia dipertanyakan dulunya. Ironis. Kaido dulu bertanya, kenapa kita harus dengerin Celestial Dragon? Dia sendiri ketika dia menjadi leader of Wano, dia menjadi Celestial Dragon. Dalam konteks dia menguasai Wano. Padahal dia dulu pas kecil bertanya, Doflamingo, walaupun dia dulu anak segini beda. Crocodile juga, so all the people, mereka nggak setuju sama world government. Gue nggak setuju sama the world government. Gue rebel, jadi pirate, gue memimpin. Memimpinnya nggak pernah benar. Oke. Dia memimpin dalam bayang-bayang ya. Dalam bayang-bayang. Tapi awalnya mereka juga melawan kekuasaannya itu Tuhan. Yes. Which is Imu. Oke. Sekarang gini. What if Blackbeard pas diketemuin sama Whitebeard anak apa? Anak orphan. Yeah. Walaupun ada teori Whitebeard tahu dia anak ada teori Whitebeard tahu dia anaknya Zebek. Ada teori. Tapi gini. Blackbeard grew up in an oppressive regime sebagai orphan. Yeah. Dia marah. Dia menjadi pirate yang sangat kuat. Dia ngomong, gua mau conquer Zawardo, the world. Dia menjadi what he hated. Yeah. Dia menjadi orang, padahal dia dulu sebagai orphan, dia melawan kekuasaan Celestial Dragon. Sekarang dia menjadi orang yang membasui dan mengeluarkan itu. Jadi sebenarnya ini cycle kekuasaan. Ini cycle kekuasaan di mana nggak ada yang benar. Ketika Blackbeard mau menjatuhkan Imu lewat Rock Zebek, kan ketika Zebek ngomong I'll be back, berarti Blackbeard juga mau menguasai Imu dong. Yeah. Tetapi Oda lagi menunjukkan, kalau lu mau melawan kekuasaan, lu nggak bisa melawan kekuasaan dan berharap lu juga mendapatkan kekuasaan. Sedangkan Luffy nggak pernah mau kekuasaan. Nggak pernah mau. Luffy mau ngomong, gue mau melawan kekuasaan, tapi gue nggak berharap apa-apa. I wanna be free. Yeah. Sedangkan Zebek sama Blackbeard, mereka diopres sama pemerintah dan kekuasaan. Mereka lari, mereka rebel, mereka mau lawan, tapi pada akhirnya mereka menjadi jahat. Roda kekuasaan yang terus menjat. Butuh orang seperti Luffy yang roda kekuasaannya mau dipatahkan. Gila, ini Welcome to Politik 101. Terima kasih. Ini One Piece dari sudut pandang politik. Filosofi politik. Hidup One Piece. Hidup. Karena hidup. One Piece ya. One Piece, hidup One Piece. Hidup Oda Sensei. Hidup Oda Sensei. Nggak apa-apa. One Piece tidak gelap, One Piece cerah. Yang gelap kan Kurohige. Yang gelap Kurohige, Blackbeard. Nah, karena memang One Piece identik dengan politik. Dan seperti yang tadi Anda bilang soal Kurohige menjadi jahat, tidak mencari kebenaran. Karena di Impel Down pun ngomong gitu. Lu nggak usah cari mana yang benar, mana yang salah. Dicari sampai mati, jawabannya nggak pernah ada. Sambil nginjek siapa namanya? Anak buahnya Magellan. Magellan, si Vice Warden-nya. Vice Warden-nya, iya. Wah gitu. Berarti dari yang lu bilang, ada kemungkinan Kurohige itu baik dulu sebenarnya. Enggak, bukan baik.
Kurohige mempunyai tujuan yang bagi dia mulia. Menurut dia mulia. Dia mau menjadi orang yang berkuasa, tapi dia harus menjatuhkan orang yang berkuasa dulunya. Which is Imu ini. Imu. Ya bagi dia enggak kok. Oh berarti. Bagi Zebek juga, gue udah masuk ke ini. Lu adalah kekuasaan yang paling gue benci, makanya dia bunuh admiral. Dia masuk castle, tapi dia nggak bisa. I'll be back. Intinya sama kayak Davy Jones. Davy Jones mau melakukan hal yang sama. Tapi again, when they want to become someone, they became the dark. They literally became the darkness. Iya. Tujuannya berarti Kurohige memang ingin menjadi penguasa, tapi secara tidak langsung kayak Kaido. Dia menjadi orang yang dia sama aja, walaupun dia mereka nah, tapi kan gue berkuasa menurunkan orang yang nggak benar. Iya. Tetap aja ketika lu berkuasa, misalkan Luffy nggak pernah ngomong, gue mau menjadi orang yang terbebas di dunia. Dia nggak pernah bilang setelah gue ngalahin lu semua gue mau berkuasa. Dia nggak pernah ngomong gitu. Mereka Luffy dan Kurohige itu musuhnya sama, tujuannya yang berbeda. Betul. Tujuannya berbeda. Musuhnya sama. Jadi menurut gue bahkan Oda bakal kasih dua ending yang mungkin yang akan dikasih kita. Either Blackbeard ngalahin Imu dulu, terus Luffy lawan Blackbeard, atau Luffy lawan Blackbeard dulu, baru lawan Imu. Abis itu lawan Imu. Gue lebih suka yang Imu kalah dulu. Jadi lu lebih suka Blackbeard ngalahin Imu dulu, Dia mengambil powernya. powernya dulu, baru Luffy strike. Iya. Atau Oda bisa kasih yang tadi, Luffy kalahin Blackbeard dulu, abis itu Luffy kalahin Imu. Jadi ini there's two. There's two final villains. Atau bisa jadi bertarung 3-3 itu. Menarik. Pirates, Royal Rumble, Davy Backfight. Davy Backfight. Anjir, ending One Piece ditentukan oleh Long Rain. Guys, ada teori satu lagi. Udah siap teori ini. Oke. Long Rain kan? Ya, Long Ring Island lah pokoknya. Long Rain, guys, udah siap sama teori ini? Ini teori Sinting. Davy Jones. Oke. Davy Jones. Ada teori bahwa Davy Jones mencuri fruit nikah pertama dari Joy Boy. Ini teori. Oh. Pas dia ke Long Island, kita semua tahu nikah Pas fruit dia apa? ke Long Ring Island. Kenapa gini? Kenapa? Nikah fruit itu sebelum Luffy paham kalau dia nikah, apa? Stretching kan? Yes, rubber. Kok semua di Long Island semua stretch? Ah. Literally semua binatangnya stretch. Bisa dibilang ketika si Davy Jones pertama itu awakening nikah fruit, awakening dia tuh bukan menjadi sun god, karena dia tuh asli, karena he's not the real owner. Dia awakening satu dunia ke stretch. Gila. Maka Long Island gue kasih kenapa binatangnya panjang semua, semuanya panjang semua. Si itu pakai panjang semua. Iya. What if the awakening of the nikah fruit yang terjadi kepada orang yang seharusnya tidak punya nikah fruit itu nggak awaken everything menjadi panjang semua. Iya. Dan ingat, gue sempet ini gilanya ya. I think Oda ini kurang ajar, brilian. Lu baca sekali lagi chapter Long Land. Dia ngomong gini, Long Land is a bunch of 10 islands mapped together, and only when there's a strong enough ebb of the wave, ketika wave itu semua ke-connect. Selama ini kan masalahnya kan bakal drown. Selama ini kan masalahnya, what if it drown? What if the water itu nggak drown dan semua waternya turun? Long Land itu semua ada land yang itu, dan itu adalah, are you ready? The last island, Laftel di situ. Guys, Absolute. Yes. Ternyata One Piece dipegang Tonjit ya jadi. Tonjit. Guys, ingat, apa yang dilakukan Roger? Roger ketemu, dia ngapain? Dia ketawa. Karena anjir Tonjit. Lagi di Enggrang. Kamu tak sama kalian? Kita semua sebagai fans One Piece selalu sebut arc Long Land apa? Arc komedi doang. Saya ngomong, ini Oda lagi ngelawak doang. Yes. Literally ngelawak, lucu. Baru abis itu Kuzan muncul di akhir kan. Tapi semua orang selalu menganggap ini arc nggak serius. Semua fans kayak, ini arc komedi doang, lucu. Banyak yang skip bahkan. Iya, baik kan sih. Ini mah lucu-lucuan doang, Davy Back. Sekarang dia buka. Roger ketemu, ketawa. Tonjit mungkin, coba ya. Dia ketawa, dia kayak, gue jauh-jauh ketemu Tonjit. Anjir. Kedua, Long Rain, why is everything stretched? Literally di Gomu fruit sebelum nikah fruit sebelum orang tahu kalau itu Sun God. Kan everything is about stretching. Luffy came to an island when everything was stretched and none of us thought about anything kayak. Oh yaudah. Oh semua binatangnya stretch aja. Lu paham gak? Ini Oda lagi cooking sesuatu dan lagi cooking sama Nano.
Itu. Itu teori. Ini menarik karena gua nggak pernah menemukan ada teori yang mengatakan kalau One Piece di Long Ring Island. Gila, tapi untuk case yang panjang, gue pernah bahas sama Canci. Long Ring Island penting. Ternyata arc yang sering di skip oleh banyak nakama dianggap tidak penting, jadi utama lore dari endgame One Piece. Endgame One Piece, Davy Black Fight. Itu gila, itu buat gue sinting. Nah, waktu itu gue bahasnya, Long Ring Island itu bagian kayak spoiler juga dari Oda. Kalau dunia ini tenggelam, naik, tenggelam. Jadi maka dia ngomong when the wave goes down, you can connect all the islands. Nah, sama ini kalau yang panjang dari kacamata gue membahasnya menarik sih yang nikah. Lucu banget kalau anjir Joy Boy kan Davy Jones bikin Davy Black Fight. Yes. Dia awakening tapi karena he's not the real sun, karena dia curi sun godnya, awakeningnya cuman sama kan kalau Paramecia fruit. Awakening kan semua jadi mochi, semua jadi string. Semua jadi panjang. Itu literally gitu. Atau mungkin saat itu Luffy tanpa sadar awakening di situ. Makanya panjang semua. Mungkin kita nggak tahu. Tapi kalau yang dari gua membahasnya setiap manusia, setiap makhluk hidup itu kan beradaptasi dengan lingkungannya. Karena itu sering tenggelam, tanpa sadar lingkungannya pun jadi panjang sendiri. Akhirnya untuk menyelamatkan dirinya, semua spesies yang di sana panjang. Karena kita sering banget ngeliat spesies aneh. Polonya Gaimon. Betul, benar. Kenapa? Ngapain? Bercampur-campur. Itu belum misterinya sampai sekarang tidak ada. Kan belum di reveal lah. Tapi ya itu gue memikirkan kalau jangan-jangan karena ini pulau sering tenggelam, makanya semua penduduknya jadi panjang-panjang. Tapi lucu banget sih kalau ini kan. Ingat loh, Davy Jones pertama kali ke Davy Black Fight. Pertama kali Davy Black Fight di Long Island. Ada teori bahwa dia mencuri the Sun God, dia mencuri Nika fruit pertama dari the first Sun God. Dia curi, awakening happen. Karena he was fake, he's not the real one. Tapi berarti awakeningnya permanen. Itu gue gak tau, jujur. Teori gue mesti dulu. Ini teori gue mesti dulu. Iya. Tapi menarik. Karena kalau One Piece di Long Ring Island, gila lucu banget sih. Ketawa dong. Ketawa sih. Tonjit. Wah. Kenapa One Piece tonjit sambil ngasih nih keju basi aja. Iya. Lucu karena gue gak pernah dengar ada teori itu, dan menjadi penting kan banyak nggak penting. Pentingnya Davy Jones, pentingnya arc-nya Foxy pertama adalah ketika Wotan muncul. Yes. Disebutkan oleh si Gaban. Ya. Wotan itu campuran raksasa dan manusia ikan. Which is yang ada di anak buahnya Foxy. Anak buahnya Foxy. Yang raksasa tinggi. Iya, benar. Itu Wotan. Cuma gitu doang nggak penting. Davy Back. Apalagi. Bahkan Luffy beruntung tuh dia bisa punya pin Foxy yang ngomong. Yang ngomong, benar. Dan guys, ternyata selama ini kuncinya tuh di Afro Luffy. Afro sesuatu feeling gua. Menurut gua Afro itu sesuatu. Karena kita belum ada karakter yang permanen yang Afro. Think about it. Brook. Tapi kan Brook kita juga belum tahu backstory-nya sekarang. Guys, ingat loh. Brook, the only two people with Afro yang kita tahu itu Brook sama Luffy. Afro Luffy. Iya. Brook backstory-nya menurut gua akan membuka banyak hal ya. Apakah dia dulu dia dulu siapanya Rambai, kan dia kan dulu Captain of the Rambai Pirates. Apakah dia dulu penjaga dari Celestial? Ini kan kita nggak tahu nih. Menurut lu siapanya Gunko dia? Jujur ada dua teori kan, either dia bapak atau dia penjaga. Penjaga ya. Menurut gua either penjaga kayak dulu untuk apa? Vivi sama Caka. Iya, jadi either penjaga atau another plot twist, sudah siap. Oke. Ini Haki terlalu kuat nih. Ingat, Zebek ketemu di panelnya ada si Gunko kecil. Yes. Lagi kayak gini. Gue kecil lagi kayak gini. Terus si ibu ngelihat. Teori gue. Siap. Gue minum dulu. Ini akan menggegerkan kapal Sanigo nih pasti. Apa devil fruitnya? Bro. Yomi. Soul. Udah siap? What if selama ini semua orang selalu ngomong Zebek Blackbeard itu anaknya. We all talk about inherit of the will. Kalau di Naruto
adalah reinkarnasi dari Hashirama. Yes. Hashirama adalah reinkarnasi dari Hajime Haguro. Sedangkan Madara, Sasuke reinkarnasi dari Madara dari si Kaguya. Bukan, si lawannya. Indra sama Hagoromo, sorry. Selama ini kita nggak pernah mempertanyakan secara teknis how to inherit the will. Nggak pernah. What if, ini gue nggak tahu bagaimana. What if technically, Brook's flashback is gonna be the key in who inherits what will pakai soul fruit. Selama ini kan the soul, literally ketika manusia ngomong when we die our soul lives on forever. Itu kan manusia kita selalu ngomong. Yeah. When we die as humans our soul lives on. Yeah. What if the key to inheriting the will itu jatuhnya di Brook, di soul fruit? Oh. Oke. Teori Dan gue mau tahu kemana nih. Sorry. Bentar, itu bukan soul. Revive fruit. Soul itu Big Mom. Big Mom, sorry. Tapi Oke, revive. Ada bahkan teori bahwa Blackbeard adalah the reviving of Rocks loh. Wow. Bahkan ada teori loh. Iya. Ada teori, did Rocks really die in God Valley? Did Rocks really die in God Valley or he was revived? Yeah. Tapi dia anak kecil ada yang dia nangis. Nah, sekarang pertanyaan gue adalah begini. Selama ini kita tahu teorinya kalau ada orang meninggal, fruitnya akan hidup. Yes. Pertanyaan gue adalah, apakah fruit itu mengikuti aturan waktu? Semua udah nonton Nolan, tahu Inception, Interstellar, udah nonton sore. Sore. Emang konsep waktu berpengaruh kepada devil fruit? Bisa jadi ketika Rocks disebut meninggal, fruitnya tuh reincarnate nggak di saat setelah dia meninggal, tapi sebelum. Teori yang sangat berani. Think about it. Oke. Kenapa kita bisa asumsi bahwa devil fruit ikutin aturan waktu? Jadi menurut lo, bahkan sebelum Rocks meninggal, buahnya udah nunggu. Toki aja. Toki. Kita ada satu karakter yang bisa ke masa depan. Yang nggak ada yang pernah nanya dia kenapa dia bisa masuk ke depan. Toki kan udah diasumsi, dia udah meninggal ketika di raid sama Kaido. Jelas fruitnya Toki harus ada sekarang dong. Yeah. What if fruitnya Toki nggak revive di saat setelah dia meninggal, tapi saat sebelum dia meninggal, orang fruitnya dia sendiri soal waktu? Wah. Jadi kita tuh nggak pernah ada konfirmasi kalau ada orang meninggal, fruitnya tuh harus ada setelah orang meninggal. Devil fruit doesn't adhere to the concept of time. Sama kayak Dion Wiyoko sama Shiladara. Ini terpengaruh sore ya. Waktu, guys, remember. Dan apa kata Nolan yang kita belajar di Interstellar? Love can transcend time. Teori dari Andovi. Love can transcend time. Itu teori Christopher Nolan. Gue gambarnya One Piece. Oda, asumsi gue fans Christopher Nolan. Nah, itu dia. Bahkan Nolan ada di itu. Membran Nolan. Bener lagi. Ya. Tapi ya, ini teori. Ini teori. Ini teori yang lagi-lagi berani. Dan selalu out menarik. of the box. Out of the box-nya sangat out of the box. Gue tidak pernah nggak ada yang nyangka Rocks disebut Dave Jones. Davy Jones kita nggak ada yang nyangka. Benar. Dia ngefans sama Davy Jones ya, benar. Karena kalau gue sih, gue tidak setuju ketika kan kayaknya mutlak buah iblis mati, dia akan reinkarnasi. Akan reinkarnasi. Iya. Tapi kan dia waktunya. Dia udah nggak tahu waktunya kapan. Ya. Nggak pernah di state exactly. Dan menurut gue gini, every great writer selalu pernah menulis sesuatu dengan waktu. Yeah. J.K. Rowling nulis Time Turner sama Hermione. Christopher Nolan. Every great storyteller has always dealt with the concept of time. Yes. Always. Oda is gonna show I can handle the concept of time better than anybody. He's gonna break that boundary. Aduh sih. Oke. Jadi Lawrence pun pakai waktu. Ya, sorry. Isi dari masa depan. Tapi gini, kalau itu terjadi, seharusnya banyak kekuatan yang sama. Dan itu mengacaukan konsep powernya Devil Fruit menurut gua. Ketika Oke, gue suka nih. Karena lu bilang itu mengacaukan konsep Devil Fruit. Yes. Oke. Karena ketika lu tadi sebelum Sebek mati Boy bisa tumbuh. Berarti harusnya nggak cuma dia. Kemungkinannya banyak nih. Ace bisa terjadi,
terus Luffy mungkin bisa terjadi. Jadi semua orang bisa. Jadi ketika gue bisa percaya itu menyenangkan ada kalau sudah muncul beberapa bukti di awal kayak, lu manusia karet, wah lu manusia karet juga. Lah kok sama? Gak tau tiba-tiba Luffy mati. Sama pertanyaan gue gini. Sebelum Blackbeard ngambil fruitnya Whitebeard, sebelum dia ngambil, nggak pernah ada aturan yang bilang bahwa boleh satu tubuh dengan 2 devil fruit. Yes. Nggak pernah ada. Benar. Kita asumsi aja dong. Asumsi. Kita semua asumsi until Oda broke the assumption. Bisa kok. Sekarang gue udah sama lu. Waktu itu ada teori. Kalau bisa, kayak gini. Kalau OP Nomi ditaruh di orang yang goblok, kerja nggak OP Nomi? Lu bagi OP Nomi ke Luffy. Luffy nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Ya. The devil fruit suits the kemampuan of the user. Ya. Contoh nyata, ada devil fruit yang kuat banget, tapi yang pakai orang bego nggak akan kuat. Certain devil fruits need a certain capacity. Yeah. Luffy pun mengira Sampai sekarang dia nggak punya nikah fruit loh. Sampai sekarang dia mengira gue rubber man. Sampai detik ini. What if kita take example of soul fruit sama revive fruit. Yeah. What if they're the kakak adik? Kalau gini, kalau di One Piece selalu ada cerita soal kakak adik. Yeah. Bagi sama Blackbeard, Luffy Ace. Semua selalu cerita kakak adik. Loki Hajrudin. Kata siapa Devil Fruit juga gak bisa kakak adik? Dengar nih. Kata siapa Devil Fruit juga buah. Pohon bercabang ada 2 apel. Apakah sama-sama apel? Sama-sama apel. Rasanya sama gak? Identis ya? Enggak. Sama-sama buah apel. Kenapa buah bisa berkakak adik tuh gimana konsepnya? Maksud gua adalah kakak itu analogi bahwa pohon ketika berbuah 2 apel, ini 2 apel yang berbeda. Ya, itu gue setuju. Pemakaiannya juga berbeda. What if contoh nyata soul fruit sama revive Big Mom itu sama-sama dari buah soul. Dari buah soul, konsep soul, tetapi pemakaiannya ini Brook. Dia memakai soul untuk revive, pemakaiannya Big Mom karena dia jahat. Get my soul or not. Brook pakai karena dia mau meninggal tapi dia tetap mau hidup. Jadi for Brook soul fruit adalah untuk revive. For Big Mom buah soul itu enggak take my soul jadi bawaan gue atau enggak karena jahat. Karena semua orang tahu kalau Luffy pakai OP Nomi nggak mungkin kerja. Iya dong. Luffy pakai OP Nomi nggak mungkin. Lu bayangin Luffy room shambles udah hancur kita semua. Harus belajar dulu. Luffy pun sampai sekarang nggak. Bonnie pun sampai sekarang nggak sadar the extent of her fruit itu apa. Iya. Until it was shown to her. Makanya OP Nomi kan Lau pertama makan pun dia nggak bisa. Dia nggak bisa. Hidup. Kata si Rosinet, ya bukan gitu cara kerjanya. Lu belajar dulu, akhirnya mempelajari ilmu kedokteran, mempelajari buahnya, dan akhirnya dia bisa menguasai akhirnya gini, Luffy sebagai OP Nomi mustahil. Will never work. Tapi kalau kita memang sih sudah dikasih lihat kayak buah gomu-gomu yang tidak valid ternyata gomu-gomu. Tapi hanya itu. Belum yang lain tuh valid masih. Tapi konsep kekuatannya berbeda. Kalau adik kakak dengan konteks kemampuannya mirip, gue setuju. Karena banyak. Ada kilo-kilo yang dimakan oleh Miss Valentine. Betul. Ada tonton. Jadi level kemampuannya bertumbuh. Betul. Jadi dari kilo jadi ton. Secara konsep kekuatan dia lebih kuat nih. Gini, selama kita masih nggak bisa kasih penjelasan kenapa Blackbeard bisa punya 2 devil fruit. Selama itu nggak bisa dijelasin. Belum. Open season berarti. Oke, open season. Gak apa-apa, ini teori sama yang kita ada teori. Iya. Oh, kali ini harusnya semuanya bilang dong, more than 2 devil fruit, you eat 1 more devil fruit, you die. Ya, itu Jabura yang ngomong. Itu Jabura ngomong. Jadi selama kita belum, kalau X tambah Y sama dengan Z, tapi kita belum tahu variabel Y-nya itu apa, kita nggak bisa jawab formula ini. Menarik. Banyak formula. Menarik banget semua teorinya tuh bener-bener out of the box. Tapi sebelum gua bahas, dari tadi Andovi menggebu-gebu, ngadep ke belakang. Iya, betul. Karena banyak arkeolog juga di sana. Dari One Piece Bekasi. Tapi sebelum kita ngobrol sama mereka, coba pindah ke sini dulu deh untuk diskusi bahas apa aja. Nah, biar muka gue ke sana. Nah, benar. Soalnya gue ngobrol sama orang,
masa gue belakangin, enak dong, enak dong. Tapi tadi bukan maksudnya ngebelakangin, karena Andovi pengen menggebu-gebu dan ingin menceritakan semua teori ke semua yang ada di sini. Again, ini semuanya teori. Bisa jadi gue 100% salah, nama juga hidup. Dan menariknya adalah, tadi sebenarnya konsep yang adik kakak, itu... Maksudnya adik kakak lu paham gak sih? Kayak paham. Satu pohon tuh banyak buahnya. Iya. Dan itu sudah ini gitu. Dan itu sudah terjadi di beberapa buah yang mirip. Banyak. Betul. Ada buah... kayak tadi, buah kilo-kilo fruit sama ton-ton fruit. Dua buah yang berbeda dari satu pohon yang sama. Iya. Itu Dari sebenarnya satu pohon yang sama. contohnya sudah ada di Alabasta dan Dressrosa. Itu banyak buah ibisan mirip. Supa Nomi pedang doang, terus ada Baby Five yang senjatanya makin banyak. Jadi semua buahnya itu levelnya tinggi. Betul. Yang mirip kayak Luffy kan mochi. Betul. Dia mochi tapi yang satunya karet. Betul. Nah, kalau soal yang badannya Kurohige 3 segala macam, memang belum ada penjelasan sampai sekarang. Yang paling masuk akal adalah ya OP-OP. Ya, betul. Dia use the immortal operation. Ya. Atau si bapaknya si Sebek mungkin makan itu kan OP-OP itu bisa mengoperasi, menambahkan, dia bisa ngambil jantung tanpa orangnya mati. Betul. Bukan hal yang nggak mungkin kalau gue tambahin lambungnya itu lagi. Makanya si Newgate bilang dia punya struktur tubuh yang aneh. Itu keywordnya dari Newgate. Gue juga nggak paham. Nah, kalau yang soal kenapa gue mau ke Brook? Brook. Kenapa Brook? Karena menurut gue gini. Sekarang kita udah jelas correlation. Brook kenal sama Gunko. Udah clear. Zebek pernah ketemu Gunko. Yes. Ini dua things yang for fact that we know bertemu, bersih kenambungan. Ya. Dan ingat, revive fruit is a strong word. Revive, ya. Zebek never died in God Valley. For some reason, the revive fruit was used on him, tapi nggak fully. He revived in his own son. Bisa jadi. He revived in his own son. Nah, makanya dia bisa dapat 2. Ya, itu menarik karena jadi yang ini masuk buat gue. Karena udah ketemu Gunko ada Brook jelas clear. Zebek udah ketemu Gunko. Ada satu panel khusus Gunko cuma melihat Zebek doang loh. Berarti di antara banyaknya teori dia pemakan buah bara-bara, dia pemakan buah OP-OP. Menurut Andovi dia adalah pemakan buah Yomi. Betul. Yang revive akhirnya soul-nya masuk ke dalam tubuh anaknya. Sekarang udah siap ya? Oke. Sekarang udah siap ya? Brook, secara timeline, kapan Zebek nyerang Marijoa? Berapa puluh tahun yang lalu? Ya 50 something. 56. Brook, kapan dia meninggal dan dapat fruitnya? 50 tahun lalu. I'm purely ngomong timeline. Tapi bukannya, ini koreksi ya kalau gue salah nakama. Harusnya aturannya si Yomi itu adalah ketika dia meninggal dia hanya bisa kembali ke tubuhnya. Makanya Brook nyasar kan di kabut terlebar itu menemukan tubuhnya yang tengkorak. Harusnya kalau bisa kayak tadi, gue cari tubuh baru bisa. Tapi dia memilih tubuhnya sendiri karena rules-nya adalah kan setiap kemampuan ada rules masing-masing. Betul. Harus balik ke tubuhnya sendiri. Itu kontra sedikit itu dari paham. Jadi menurut gue gini, Oda won't make this timeline this near for no reason. Jelas ada 2 fakta. Gunko, Brook, Zebek, mereka saling lihatan loh. Mereka saling lihat, bahkan satu panel cuma mereka saling lihat. Dan ingat, bisa jadi atau kebalik. Kalau timelinenya Brook meninggal 50-an tahun lalu, kayak Marajo 50-an tahun lalu, what if Zebek has a revive fruit? Meninggal, ditransfer dan ketemu sama Brook. Gue nggak tahu timeline persis ya. Tapi yang gue tahu ini 2 hal yang orang yang ketemu tuh udah fix nih. Gunko, Brook, Zebek. Berarti something important. Ya, oke. Dan ini flashbacknya gila. Flashbacknya cuma dia megang Gunko kecil loh. Dan ingat Gunko kecil itu cuma ada pas apa? Pas di flashbacknya Zebek. Di pada itu Gunko kecil loh, gila. Malah gue kayak, what is happening here? Itu nggak kecil sih, udah gede dia. Oh ya, mungkin ya. Udah gede. Karena dia pakai ini. Pakai itunya, ya. Kayaknya itu kalau dari panel itu yang gue artikan adalah panelnya cuma memperlihatkan kalau selama ini asisten yang datang ke Imo itu adalah Gunko. Dan mungkin dia ngelihat Sebek untuk kedepannya mungkin malah. Bukan koneksinya mungkin ketika dia ketemu Kurohige, si anjing nih, gue ketemu lagi sama dia. Mungkin. Jadi kan. Kalau lu ketemu. Iya. Karena dari semua yang sebenarnya gini,
kan seperti boyband ada rules-nya seperti yang gue bilang. Daripada memikirkan yomi-yomi yang akhirnya mengganti rules-nya pindah masuk ke tubuh orang, masuk akal ketika dia malah makan OP-OP dan naruh soul-nya ke sana. Gue masih sangat terbuka dengan teori OP-OP. Iya, itu dia juga menarik. masuk di panel kayak gini kan. Iya. Pas dia ngomong halo aja kayak gini, gue kayak Meskipun itu mungkin dua pertanyaan. Tapi kan ini kenapa? Kan gue bisa kayak gini bro. Iya. Gue bisa, bro gue punya 2 pertanyaan nih. Dapat Dia gini. gini, gue punya 2 pertanyaan. Wah emang Oda tuh kayak pengen sengaja kan. Ayo teori. Tapi menarik kan kalau bagi anaknya Rox itu adalah teori sampai sekarang. Masih ya, tapi Wanted posternya, rambutnya biru atau nggak udah confirm apa sih? Belum. Cuma diwarna-warna orang doang. Yes. Biru atau kita nggak tahu rambutnya biru atau nggak. Kalaupun dia anaknya Sebek itu suka banget gue, bagus banget ceritanya. Dan akan jadi menarik ketika memang ternyata buah iblisnya si siapa namanya Sebek adalah bara-bara. Kayak dia bara-bara yang versi awakening, makanya gunungnya bisa dibelah dengan gitu. Jadi kan awakening bara-bara kacamata gue bisa ngebelah apapun bebas. Dan makanya sword dia selalu ketika when he hits the sword it feels like a hammer yang blast everything. Iya, blast everything. Dan bagi itu bisa terbang selama kakinya ada di bawah. Kalau kita ingat dia terbang nyelamatin Luffy, nyelamatin apa di Marineford kan. Bahkan di Impel Down dia bisa ngelewatin neraka yang jarum sambil terbang karena aman. Jadi kan itu lompat tinggi kan. Ya pakai room bisa juga sih. Dia dengan pakai room dia bisa pindah ke kota bunga segala macam. Tapi kalau kita ingat kata-kata room OP-OP Nome itu sangat menguras stamina. Gimana kalau dia makan bara-bara, dia pindahin tubuh satu-satu. Akhirnya tumbuh menyatukan semuanya di dalam ruang bunga. Jadi dia nggak ketahuan karena tubuhnya dikecil-kecilin sama dia. Nyicil. Jadi tapi jelas-jelas di narator tulis future son of Blackbeard loh. Iya benar. Future father of Blackbeard. Dia memang udah pasti fix dia anaknya dia bapaknya Kuroyuki udah fix. Yang jadi pertanyaan apakah dia bapaknya Bagi juga atau bukan? Itu kan sebenarnya teorinya itu kan. Seperti yang gue bilang di beberapa episode karena Pirates itu jangan berasumsi dia setia dengan satu istri. Big Mom suaminya banyak. Holy shit. Big Mom dia punya banyak anak. Harold udah terbukti. Harold 2 istri. Satu selirnya, satu lagi si brengsek istri dia. Oh my god. Jangan berasumsi apalagi shit, sama ini pemikiran gue terlalu monogami. Nah, dia tidak terlalu punya satu moral. suami satu istri. Bahkan belum tentu jadi istri. Bahkan bisa jadi cuman pemuas nafsu, tiba-tiba hamil gimana? Holy shit. Yang kita bicarakan Nakama, Rox, dia Tibet, yang mana dia adalah penjahat yang brutal, yang bisa menghancurkan apapun dan dia nggak peduli. Dia nggak mungkin setia. Maksud gue yang setia aja kayak Yasop bisa ninggalin istrinya. Kita itu nggak pernah ngomongin istri kedua. Nggak pernah. Until Loki, until Harold. Yes. Jadi selama ini kita nggak pernah ada konsep istri kedua. Dunia yang dibuild oleh Oda bukan dia besar. Asumsinya semuanya monogami. Semuanya satu suami satu istri. Until tiba-tiba Harold ngomong, enggak, dia nikah sama ini, dia nikah ini. Kebuka nih. Kebuka. Oh shit. Kita jangan lupakan mereka semua adalah bajak laut. Laut terkenal dengan seperti itu. Dan betul. Big Mom, kita akhirnya jadi lupa dengan Big Mom yang suaminya banyak. Dan kita nggak mempertanyakan itu. Iya, nggak mempertanyakan. Oh iya ya, Big Mom suaminya banyak. Dia bapaknya Lola satu ada. Tapi bapaknya Katakuri ada. Kaido aja nggak pernah dikasih tahu nih istrinya berapa. Iya. Kayak semua figur laki-laki brengsek di One Piece tidak pernah ada implikasi bahwa mereka lebih dari 2 istri. Iya. Bahkan ya tadi gue bilang belum tentu dinikahin. Big Mom tuh nyamperin orang-orang cuma biar punya keturunan darah-darah dia aja. Gue pengen punya keturunan darah suku panjang. Ayo sama gue. Dibuang. Big Mom membuang banyak laki-laki di hidupnya. Menarik. Sedangkan Lola menolak banyak laki-laki di hidupnya. Menarik. Pria-pria setia seperti gue gak berani mungkin ini sama sekali loh. Pria-pria sejati kayak BG itu jarang lah. BG kan sangat setia dengan Chiffon kan. Dan justru dia merawat anaknya. Harold pun diprotes sebagai lelaki sejati. Lelaki sejati. Dia pun punya 2 istri. Iya, dia dipaksa karena politik dia dipaksa untuk menikah 2 kali. Banyak kok karena politik dipaksa menikah, kita nggak usah sebut di sini. Iya. Kita Bener.
Karena selama ini figur yang kita lihat memang kebanyakan seperti itu. Kita melihat Kiros cuman ayah yang setia, merawat anaknya. Dia nggak pernah. Kebanyakan shit. Oda selama ini udah nge-build laki-laki setia-setia. Siapa dulu. Yaudah, langsung aja kita sebut. Siapa Luffy, ibunya siapa? Ayo, langsung. Nah, ini dia. Oke. Ini bisa 6 jam nih. Ini misteri yang Ini masih misteri terbesar nih. Terbesar. Gua sih krokodil. Kokomom ya? Lu Kokomom ya? Menuntut Kokomom ya? Itu ya teori yang sangat menarik Kokomom. Krokomom tuh kita kan setiap tahun selalu ada ibu baru Luffy. Gunko ibunya Luffy. Ibunya Luffy. Semuanya ibunya Luffy lah yang muncul. Tapi krokodil tidak pernah lepas. Krokodil ibunya. Meskipun itu sangat aneh ya, tapi buat gua sih kalau gua sekarang yang paling masuk di gua ibunya Luffy adalah mantan ratu dari Kuja. Itu. Si siapa namanya? Toritoma. Menarik. Karena tidak digambarkan bagaimana Kuma ke Kuja di flashbacknya, tapi Luffy nyampe ke Kuja. Apa yang dilakukan Kuma ke Kuja? Menghadiri pernikahan Dragon dari Kuja. Tapi bukannya kalau Dragon nikah di Kuja, bakal satu orang dari Kuja pada ngomong, lu anak Dragon nggak? Nggak ada. Iya, itu nggak ada satu pun Kuja pada ngomong, lu anak Dragon anjing. Nah, itu kan big. Iya. Atau mungkin ya ketemu Dragon atau jadi secret kan marriage. Kayak ini. Kayak Jon Snow, bapaknya Jon ini bukan Game of Thrones kan? Kan nggak ada yang tahu. Bener. Bapaknya Jon Snow menikah sembunyi-sembunyi. Rhaegar Targaryen ini agak different lore tapi bisa jadi Dragon nikahnya karena dia revolutionary, pernikahan dia harus secret. Ya. Dan Boy Hancock suka sama Luffy. Ratu Kuja cinta sama sosok Luffy. Bukan hal yang nggak mungkin Ratu Kuja. Kan Ratu Kuja tidak berhubungan darah kan? Iya. Ratu Kuja yang lain ada juga yang jatuh cinta dengan Dragon. Ini kan teori Toritoma lah. Kalau lu siapa? Feeling gua. Feeling lu. Ini ibunya Luffy aja. Sebelum nanti kita akan ngajak Nakama ke sini. Dari Bekasi ya, arkeolog. Menurut gua ibunya Luffy adalah Kokomo bener. Udah itu aja. Dulu gua ngakak sih krokodil. Krokodil. Nah, tapi enggak. Enggak. Gua I don't know man. I legit have a feeling. Oke, ini terakhir ya, Iya. Istrinya Rayleigh si Giant, gue lupa namanya, sorry, si Giant. Si Ripley. Itu bukan Ripley, Gaban. Gaban. Istri Rayleigh Kuja Pirate juga kan? Iya, Seki. Belum tentu istri juga. Belum tentu. Nggak tahu. Roger pergas di ya. Itu dia tahu nggak kalau dia orang biasa, dia orang Kuja? Tahu nggak kalau Nggak pergas tahu. itu? Tapi yang menarik adalah Rogue ditambah U depannya di siapa? Uroge. Kalungnya E sama kalung Uroge sama. Sampai sekarang Uroge satu-satunya supernova yang belum muncul. Dari semua yang udah digambar Oda, dia doang yang nggak tahu apa udah lupa, tapi nggak mungkin lupa. Tapi gue yakin dia punya lore penting di One Piece. Karena dia kan Skype ya. Menurut gua. Lanjut, kita balik ke ibunya Luffy. Menurut gua, ibunya Luffy gini. Kalau kita lihat semua cerita-cerita The Destined Child, walaupun sekarang Shanks ya. Walaupun sekarang Shanks ya, The Child of Destiny ya. Shanks. Kalau kita lihat semua cerita, Naruto, ibunya Kushina, bapaknya Hokage keempat. Ya. Nggak mungkin ibunya seseorang yang tanda kutip bukan siapa-siapa. Yes. Nggak mungkin kalau lu main karakter ya. Kita lihat semua. Ibunya Harry Potter siapa? Lily Potter, one of the best students. Selalu ibunya orang-orang penting, itu orang-orang penting. Okay. What if Dragon's wife atau whatever atau apapun sebutannya, Luffy's mom, itu orang penting yang nggak disetujui sama Garp. Siapa orang yang paling nggak disetujui sama Garp? Yang dia Celestial dong. Iya. Garp masa ngomong ya Dragon ya kan di Water 7 kan. Dragon is your father. Dia nggak pernah ngomong ibu. Garp tuh orang yang sangat jujur loh. Kenapa dia nggak bakal sebut ibu lu siapa? Iya. Garp tuh jelasnya nggak suka sama Ogama itu udah clear. Tapi Bonnie jelas-jelas ibunya bapaknya Celestial Dragon. Ya dong, bapaknya siapapun. Terima kasih ya. What if Luffy's mom is a Celestial Dragon? Kita nggak tahu siapa. Jadi lu masih berpendapat ibunya Luffy adalah Celestial Dragon? Some sort of Celestial Dragon.
Soalnya it doesn't make sense kenapa Guard nggak mau nyebut. Guard berani nyebut, your dad is the most wanted criminal in the world. Dia ngomong itu. Your dad is the most wanted sambil ngupil. Gue inget banget scene ini di Water Seven sambil benerin rumah. Beneran ya? Your dad is the most revolutionary, most wanted criminal. Hah? Kaget semua orang. Kita semua membaca juga kaget. Bagi seorang bapak, anak gue the most wanted criminal biasa aja. Bahkan Tapi istri, berarti we all know God hates Celestial Dragons even more. We all know dia nggak suka. We all it's a fact. berarti seharusnya kan pemerintah tahu kalau Celestial Dragon, tapi dirahasiakan. Tuh. Menarik. Siapa pemerintah yang paling takut rahasia siapa? Tapi yang Siapa orangnya? Siapa di Celestial Dragon yang orang paling takutin? Di luar dari Imo. Iya. Pasti dong, ada yang ditakutin dong. Tapi gue tidak membayangkan bagaimana Dragon tiba-tiba menikahi seorang Celestial Dragon dengan kondisi sadar yang dia lawan adalah Celestial Dragon, tapi aku ingin menikah dengan Ini dia. classic case of... Apakah dia Celestial Dragon yang kayak bapaknya Doflamingo yang baik hati? Enggak, menurut gua Enggak, yang jahat. ini classic case of lu leader of the Revolutionary Army. Suatu hari lu nangkep lu tahu Stockholm Syndrome? Iya, Stockholm Syndrome. Ketika lu ngambil kidnapper, orang yang itu cinta sama lu. Iya. Suatu hari dia went somewhere, got a Celestial Dragon kidnap untuk barter-barter kan dia dengan strategis. Lama-lama Dragon sadar, kok not all Celestial Dragons are bad people. Sama seperti Stockholm Syndrome, jatuh cinta. Siapa? Cinta. Yang di laut Don Quixote ya? Don Quixote yang di Gyojin kan juga Iya, jadi benar. baik. Iya bener, cinta Nilfgaard. terlarang. Dragon do something, he holds what, gini. Why is he the most wanted man in the world? Let's answer that question. Is he because he's the leader of the Revolutionary Army? No. You are the most wanted man if you kidnap. Lu paham gak? Iya. Why didn't they call Zebek the most wanted man? Yeah, He killed an yeah. admiral loh. Yeah, He killed an admiral. Itu clear loh. Clear. They never called Zebek the most wanted man. Iya. You Dia have, disebut pria yang berbahaya. you need to do something so crazy that you are called most wanted man. Killing admiral udah jelas nggak dipanggil most wanted man. Udah clear nih. So what? Ya lu pasti curi putri kerajaan lu langsung most wanted man dong. Iya, Lu iya. curi the putri siapapun itu cinta terlarang Stockholm Syndrome, itu cinta punya anak Luffy. Gue suka nih. Kalau ini gue suka. Itu dia. Ini menarik karena banyak case-nya. Banyak case ya, bener. Pertama Mjosgard yang Mjosgard, dia benar. diselamatkan oleh Pulau Gyojin, Yes. akhirnya jadi membela Serausi. Terus anak-anaknya Big Mom salah satunya yang bagaimana dia dari Big Mom diambil salah satunya istrinya Aladdin, Iya. tapi dia dibenci sama Big Mom karena dia lebih betul. memilih suaminya. Ada juga Chiffon. Iya. Jadi banyak case-nya. Bukan hal yang nggak mungkin kalau memang ada Celestial Dragon yang diculik Dragon, yang menjadikan dia sebagai most wanted. Man. So gini. Iya. Semua orang selalu ngomong, Dragon the most wanted man karena dia bunuh admiral sebelumnya. Atau dia berantem sama Kainu atau whatever. Clearly the president udah nggak riset. Zebek bunuh admiral nggak dipanggil. Goldie Roger Pirate King nggak di... How can you be the Pirate King and not be the most wanted man? Berarti Sama. How can you... It nggak make sense. You're the Pirate King but you're not the most wanted man. Iya. So it means you did something yang dianggap seanjing itu oleh itu. Dia lu seorang. Ini gue suka teori yang ini. Gue suka karena Akhirnya ada teori gue yang disuka. ini masuk akal soalnya. Kalau iblis bawa waktu ya atau too far atau the box. Iya, atau the box. susah masih bisa di counter. Oh, iya, Kalau ini masih make sense karena Iya. kemungkinan juga akhirnya ibunya Luffy ya mati aja, die aja. Dia jadi baik karena Celestial Dragon yang baik pada akhirnya meninggal. Betul. Mjosgard dibantai, terus bapaknya Doflamingo juga akhirnya Betul. dibantai. Mungkin karena Dragon terasa berbahaya, ditaruhlah di East Blue, di desa Fusa, dirahasiakan segala macam. Iya. Gua bapak lu dan lain-lain, dan karena ada Garp sehingga Luffy tidak bisa didekati semudah itu. Padahal aslinya dia keturunan Tenryubito sama kayak Sabo. Betul. Gila. Wow, ini mantep. Itu teori gue. Gila, ini benar-benar mantep, semantep nano kita. Itu dia. Rame rasanya. Gila. Asli. Karena memang harusnya teori-teori ini nakama kita harus sampaikan langsung ke orang-orang Betul. Jepang. Tapi kalau nggak bisa ke Jepang, caranya gimana? Beli permen nano lagi-lagi nih. Atau ikut One Piece Tour Kumamoto bersama Arya. Yang gue belum pernah ya. Belum pernah. Jadi
Andovi mungkin One Piece itu, tapi level gue masih di atas. Karena gue belum. Karena gue sudah bernapas di tanah kelahiran Eiichiro Oda. Mohon Gue maaf. belum ke statue-statue-nya. Tapi ya Nano ini lagi-lagi permain legend, selegend rock, selegend Betul. Dragon tahun 90-an dan rasanya banyak. Nakama ada 7 rasa 7 rasa. yang bisa lu. Gue baru rasain tadi yang rujak nanas. Nah, rujak nanas. Selain rujak nanas ada kulit jeruk, rujak nanas tadi belimbing, asam jawa, jambu sirsak dan anggur. Lagi-lagi kalau pengen dapat hadiahnya ke Jepang, buka. Lagi-lagi gue Dapat ungu. Gue dapat ungu. Gila. 80.000 poin gue nih gue dapat ini. Gila. Cari kode unik di dalamnya. Kalau ada dapat bungkus ungu lu dapat 5.000. Nah, masukin kode uniknya Yang ada di dalam sini. Yang ada dalam sini. Ini dalam bungkusan, jadi jangan dibuang bungkusnya. Tuh. Ada tuh ya. Masukin ke nano.id. Lu bisa dapat hadiah utama trip ke Jepang, atau kalau nggak bisa ke Jepang, lu bisa dapat hadiah lainnya yaitu iPhone 15, logam mulia dari Skype langsung. Wah, itu dia. E-wallet dan merchandise Nano yang kolaborasi resmi dengan One Piece. Belinya di mana, Bang? Banyak di toko-toko, di minimarket ada, di warung-warung ada. Karena ini kan permen rakyat. Gimana pun, maksudnya karena Nano dekat dengan kita. Betul. Bisa beli dimanapun dan harganya murah. Murah, lu punya uang 10.000 bisa beli ginian. Bisa beli 2 bahkan. Itu dia. Nano men. Gila. Manis asam asin, rame rasanya. Gila. asik. Biar makin rame rasanya, gua akan ajak teman gua yang membawa arkeolog. Wih. Ini dia, Cancil. Wih. Cancil masuk dulu ke depan. Lu kasih hadiahnya langsung. Langsung ada starter deck Shanks. Waduh, langsung dapat English hadiah. version for Asia. Thank Bahasa you Inggris. so much. Karena punya gua bahasa Jepang semua. Iya. Dan gua jadi nggak ngerti mainnya. Betul. Dengan bahasa Inggris, mengerti. Gue boleh request gak? Boleh. Sering-sering dia datang sini. Next, dia starter deck 24 ya. Benar. Starter deck 24 Boni betul. Yang Vivi dong. Dia 5CV gue tahu. Ada leader TV OP04 Ada leader TV kan? Ada leader TV ada. Terima kasih banyak. Ini bagi gue One Piece gue lah ini. Salah satu One Piece gue di sini. Berarti harus someday kita harus benar-benar main Jajan Andovi ya. Ayo, Betul. Jujur gua kita ada dijadiin turnamen. gue belum tahu bener-bener gue belum tahu Gue pakai ini. Gue belum tahu konsep TCG-nya One Piece ya. Nanti kalian datang ke coffee shop gua, kita main, gua ajarin very simple. And ini dia yang ini terakhir ya soal One Piece TCG. Bener-bener ngikutin lore-nya. Oke. Contoh, misalkan Shanks lemah sama siapa? Deck yang kuat sama Shanks adalah deck itu. Oke. Luffy ML lemah lawan Luffy, ML khusus lemah ketika lawan Luffy. Jadi keren banget kalau Kayak ada offense boost, defense boost gara-gara sesuai dengan lore-nya. Oke. Dan yang menarik adalah di One Piece card ini gambarnya tidak hanya pure gambar Oda semua. Yes, ada gambar-gambar Betul. alternate ada semua yang lain. Jadi kayak kita iya, bisa iya. menikmati karakter One Siapa tahu Piece. satu hari Fresh ya. Chanci bisa gambar satu art untuk Amin. leader TV. Amin. Gila. Oke, itu dia hadiahnya dari Cancil. Nah, dari Cancil Dari Andovi untuk Cancil. untuk Cancil. Ovi. Nah, Cil, Andovi nih dari tadi melemparkan banyak teori-teori yang bisa membuat nakama geger. Betul. Kapal ini goyang ya? Kapal ini goyang. Atau nakama kayak dia gila. atau dua itu kan. Tapi lagi ya, Iya. ini kan teori ya. Teori. Menarik dari One Piece adalah kita bisa membahas banyak teori, Betul. seliar apapun, Benar. dengan ya benar alhamdulillah, salah ya udah. Ya Tapi udah. juga teori. Imajinasi. Tapi menurut gue ya, gila sama jenius itu spektrum. Iya. Iya benar. Kalau lu nggak gila, lu jenius. Betul, Berarti iya, benar. gitu. Seperti yang dibilang di Benar. manga Detektif Conan, ibunya Haibara adalah ilmuwan gila. Ilmuwan Iya, gitu. gila. Karena menciptakan obat yang bisa mengecilkan. Menjadikan orang kecil. Iya. Padahal mah Benar, tanpa benar. obat itu makan gomu-gomu jadi kecil kan. Iya. Iya benar. Kayak Gapang juga dibilang saintis gila ya. Betul. Semuanya. Nah, dia tuh curiga gue memang Andovi ini lahir di Ohara. Iya. Jadi Betul. dia adalah kalau kita lihat di manga atau di anime yang Selamat Nico Robin, dari kapal yang diledakkan Akainu, Dia salah satu yang selamat ya, survivor. Nah, lagi tidur di bawah. Jadi Nico Robin tuh not the sole survivor of Ohara. Oh, tapi Andovi di Lopez. Iya, Andovi di Lopez. Sabo diledakin oleh Tenryubito, selamat. Selamat, benar. Bukan hal yang nggak mungkin Akainu meledakkan satu kapal Benar. Ohara
ada satu orang selamat dan itu Bener, adalah Andovidi Lopez. Andovidi Lopez. dia pergi besar di India, gue dengar ceritanya, iya. menyebarkan aliran One Piece di India ya. Benar. Jadi intermezzo, Iya. informasinya memang Andovidi. Gue SMA di India. SMA di Oke. India. Di India tuh manga sama anime itu nggak terlalu gede. Jadi waktu itu gue dibully karena gue baca dan nonton One Piece dan Naruto dan segala macam dan Hunter x Hunter. Tapi Lama-lama teman-teman gue sampai sekarang pun nonton One Piece gak Oke, lu influence ya malah ya. Sumpah. di India ada baca One Piece sambil masak gitu ya. Oke. Beda, ini teman-teman gue. Beda. Jadi dari outcast jadi pirate guru gitu. Iya. Jadi kayak cocok gue dong. benar-benar kayak arkeolog, dia Arkeolog, menyebarkan benar-benar. One Piece. Lalu dia pindah ke Denmark ya. Ya, gue di Denmark dulu baru India. Oh, Denmark India dulu. baru Jakarta. Iya. Di Jakarta menyebarkan One Piece tapi hanya 2 orang yang tidak kena. Oke. Jovial fake fan Da Lopez, Dan- Chandra fake fan Leo. Emang paling sulit tuh dari orang terdekat justru biasanya ya. Challenge-nya tuh orang terdekat Ini biasanya. literally kata-kata Kaju. Kaju nggak paham ini orang rubber stretch. Aduh. Oke. Tidak Jadi memalukan. memalukan. Tapi Chandra walaupun dia nggak paham One Piece, dia sangat jago One Piece TCG. Oh, dia main? Lucu gini. keren. Chandra kan anak Marvel banget. Iya. One Piece gak pernah ikutin. Dia benar-benar gak ikutin One Piece. Wah. Gara-gara dia cinta sama ini, dia sekarang ngebut di One Piece. Oh. Wah. Gara-gara One Piece trading card game, Ah. Chandra sekarang udah sampai Skype ya. Wow. Dia ngebut di Oh, One tapi Piece. One Piece ya? One Piece, tapi One One Piece. Piece, Sekarang oke. Chandra bilang, gue pengen dikejar-kejar. Oh, berarti someday gue harus undang Chandra dulu kesini. Benar. Tapi benar. lu hanya bisa ngomong sampai Skype doang. Oh, oke. Jadi lu gak salah. Siap. Oke, Oke. karena tadi curiga gue memang dari Ohara. berhasil menyebarkan dan Iya. lain-lain. Gue pengen ada arkeolog lain yang bisa melawan Androvi dong. Bener, karena ini One Piece Cafe itu kan temanya barnya pirate ya. Yes. Oh, Nah, pirate gue bar. tuh Jadi tadi, ini di One gue Piece tuh ada Cafe. di sana tadi, ada di belakang sini juga yang tadi Androvi nengok ke belakang ya. Iya, Itu tuh iya. emang banyak arkeolog dari sebenarnya Ohara itu sebelahnya ada pulau lagi. Apa? Pulau Bekasi? Bekasi, ya, itu sebelahan. Itu dia. Sebelahan. Nah, Lu pernah lihat, kan? mereka juga punya Ya. banyak ini arkeolog. Suka lihat kan kalau di teori ada yang komen, teori Bekasi nih. Teori Bekasi. Karena gue panggil bener-bener orang Bekasi yang berteori Bekasi. Kayaknya apa namanya? Teori radar Bekasi gak sih? Ya oke, kan oke. namanya radar Bekasi. Nah ya ini ada pulau sebelah Ohara Bekasi dan mereka punya banyak arkeolog top tier juga. Oke, Gitu oke. dan dari tadi mereka udah pada curiga bahwa Andovidi Lopez ini dari Ohara. Jadi kita tuh duduk di meja seberang dengerin teori-teori yang gila banget ya. Boleh terima kan yang gua bisa asli- menggoyangkan. Gue asli Depok, terima gak di Depok? Depok kurang ya Bekasi, Depok. Nah, sama lah, sama. Depok sama. kita bersahabat. Depok Cuman Depok bersahabat. lebih aneh sih. Depok. Andovi O-nya tuh Ohara. Ada bedanya apa? Depok. Betul, dia-nya Depok. Ya udah langsung manggil aja, Cil. Oke, teman-teman arkeolog boleh datang ke sini. Ini Mereka nih bawa juga oleh-oleh dari Wah. dari Pulau Bekasi. No. Yang mau Terima dikasih. kasih. di sini Rasa jual, bro. belimbing Zoro. Karena nggak ada di sini kan? Oh iya, Nggak nggak ada. Hijau rasa Gitu. belimbing Zoro. Terima kasih, oleh-olehnya sangat Bekasi sekali ya. Boleh agak lebih maju Maju. Iya. Berapa teh berapa? Nah, Jadi gini nih, Oke. tadi gara-gara lu ngobrol lumayan seru banget ya. Mereka tuh juga jadi terinspirasi untuk mau mengutarakan Oke. opini, teori, hipotesis segala macam lah Oke. gitu. sebelumnya kenalin dulu dong. Boleh. Kita kan belum boleh. kenal. Iya. Coba, kamu siapa namanya? Kenalin dari planet Bekasi, dari Pulau Bekasi, Hey. Gaby. Dia Oh, ini. di Androvi sama Dia ini. Dia kalau di dunia One Piece adalah anak buahnya Puding, jago bikin kue. Oh, oke. Cipon. Iya. Siapa? Iya. Saya Iqbal dari Bekasi. Oh, Iqbal. Kalau di Obi siapa dia? Dia kalau di One Piece adalah Iqbal, tetap. Tetap Iqbal. Tetap Iqbal. Oke, dia tetap Iqbal. Saya Ridwan dari Bekasi. Nah, dia Bekasi. Kalau di Obis? Kalau dia temennya Iqbal. Iqbal. Ada lore-nya nanti di SBS di bawah. Iya, ada tuh. Kayak Michael Hyokel. Ya, Michael Hyokel. Iqbal, Ridwan, dan Gaby. Sebelum bahas teori Bekasi kalian, ceritain dulu dong kapan One Piece Bekasi ini terbentuk dan kenapa kalian bikin komunitas ini. Dan kegiatannya apa aja kali ya? Iya, sedikit deh. Awal terbentuk waktu movie Gold 2016. Oh, Movie Gold. Seru tuh emang Movie Gold. Karena seru. movie Gold adalah movie pertama One Piece yang tayang di Indonesia. Oh, oke. Movie yang tayang pertama di Indonesia. Itu ya gara-gara itu. Iya. Oke. Tahun 2016. 2016 gila lama ya. Sekarang 9 tahun berarti sekarang. 9 tahun. Berapa sekarang jumlah Anggota. pirates-nya? Anggota kurang lebih
100 ya. 100? Di grup Bekasi WA. Grand Fleet. Bekasi Grand Bekasi Fleet. Grand Fleet. Bekasi Siapa Grand Cavendish ya? Gue tahu. Siapa kaptennya deh? Kaptennya Kamonita. Oh, cewek. Cewek. Uja. Uja Pirates. Uja Pirates. Atau Monita adalah Big Atau Mom. Bonnie. Bonnie Pirates. Bonnie Pirates, cewek iya. juga semuanya. Bonnie Oke, jadi Uja, ketuanya adalah Monita. Monita. Oke. Kegiatannya apa selain Biasanya kalian sih- merampas orang-orang? Enggak. Biasanya sih kopdar, terus Nah, pas Kobler ngomongin apa tuh? Teori-teori nggak? teori. Kalian namanya One Seru Piece sih trading banget. kantin. Belum. Belum. Jangan gue sekali lu mulai. Aduh, terlalu addicting. Iya, Oke, benar-benar. Gue Terus kemarin malam main jam 2 pagi sama Kang. Gue udah bisa, gue pasti main mulu. Sama-sama. Nanti kita Jam 2 belajar. pagi gue bangun. Lanjut. terus olahraga kayak nanti ada badminton ya. Wih, seru banget. Dan ini masih badminton, belum pada. Belum Belum ada. ada. Belum PADL. PADL. Di Bekasi belum ada lapangan ya. Nah. Oh, belum ada di Bekasi. Belum Di masuk. Bekasi main padel masih pakai raket nyamuk. Iya. Belum ada. Ya gue Bekasi juga. Iya, Apa di boleh. Bekasi. Stand Boleh. up Indo Bekasi Iya. kan. Kalau orang Depok nggak boleh ngomong. Iya. Tapi, ya, kalau Bekasi. Gua punya grup stand up dulu tour 10 kota Pride of Bekasi. Wih. Gagasan Bekasi Bekasi, finalnya di iya. Bekasi di gedung wali kota. Mantap. Jadi nggak apa-apa gua In the Bekasi. words of the legend Young Lex, Bekasi. Lanjut tadi ada badminton. Terus Ba, olahraga. minta. Iya. Semuanya olahraga ya. Adik, langsung gitu. Oke. Kopdar Oke. ya, olahraga. Terus ya Nah kalau nakama mau join gimana caranya? bisa Jadi kita dari Bekasi ya. Benar-benar. Selain itu follow aja Instagramnya apa? One Apa Piece. Instagramnya? One Piece Bekasi. Boa ya, kalau nggak salah ya? Boa. Bekasi Boa. One Piece Adik. Oh, masih wanita tadi. Nah, iya puja dia. Makanya Boa, puja dia. Jadi buat nakama Boa. yang di rumah warga Bekasi pengen ngobrol-ngobrol One Piece sama nakama bisa langsung aja ke komunitas One Piece Bekasi. Betul. DM aja. Free ya? Free. Dipungut biaya, jadi punya teman banyak. Benar, Wah, temennya banyak benar. banget loh. Benar-benar. Ridwan, sebagai seorang arkeolog yang dipilih oleh Bekasi kesini, coba teori lu apa? Kasih tahu Andovi. Ya kasih tahu gua. Apakah bisa meledakan? Ledakin pala gua. Gua teori Bekasi terus meledakan gua. Kayak kemarin udah sempat dibahas di podcast sebelumnya. Nggak apa-apa, mungkin Nggak Andovi belum apa-apa. tahu. Oda nge-spill foto Imu di meja kerjanya. Wah, benar. Itu sudah terlihat jelas. Dan fakta gua ini Oda tuh nggak ada asisten yang bersihin mejanya. Kenapa nih? Benar. Atau emang orang jenius emang Itu silakan. terlalu Iya, sakral. Nah, sekarang nih, silakan. Kecuali Nano, selalu rapi dia. Rapi. Iya. Dan Biasanya orang jenius kan gitu. Messi, agak Messi. Agak Messi. Kalau kemarin kalau nggak salah Bang Arya bilang kalau ada skate kecil, Mm-mm. Ya, kalau itu skate-nya yang sama. im sama Ini ya. sama, desain sama. Curiganya ya? Curiganya. Mm-mm. Kalau menurut gua itu skate-nya Ratu Lili. Oh, wow, nggak kepikiran gue. Nggak Kenapa? kepikiran gue. Lu berpikir itu Ratu Lili? Dari bajunya kan itu kayak dress terus kayak pink gitu warnanya. Iya. Ada merah-merah ya, hint of red, pink ya. Oh, benar nih. Oh, gue nggak kepikiran Lili ya. Oh, iya, gua nggak bilang gini. Terus waktu Vivi ke referee, Mm-mm. dia juga mirip tuh pakaiannya tuh. Oh, Pink. jubahnya, Iya. jubah merah. Ada birunya. Ada birunya. Innernya dark blue ada. Terus itu kan kayak megang pedang ya itu ya. Berarti Kemungkinan Lili di Ratu Lili. swordman, sword girl. Kayaknya dia penggerak deh. Oh. Kan dia ratu kan. Simbolik gitu ya. Simbolik. Heeh. Kayaknya dekat-dekat ini dia bakal di reveal. Oh. Berarti ya. maksud lu dari teorinya adalah Imu melihat Ratu Lili representasinya Vivi yang ingin dibunuh apa gimana? Ya mungkin. Terus juga ada flashback bakal ketemu nyeritain Ratu Lili lah. Karena ini kan oke. lagi flashback kan ini. Iya. Berarti dalam waktu dekat nih ya. Mungkin kemungkinan. Oke. Technically sekarang lagi flashback dalam flashback. Flashback Iya. dalam Technically sekarang lagi flashback dalam Betul, flashback betul. itu dibilang. Iya. Terus Gimana menurut lu Imu sama akan membunuh Vivi? Menurut gua oke juga sih. Maksudnya nggak oke dibunuhnya maksudnya. Iya. Teorinya oke ya. Maksudnya kok aduh film. Iya. Menurut gua itu teori yang oke. Berarti menurut lu akan dibunuh Vivi? kemungkinan kan dia lagi dicari juga kan. Bukannya Berarti orang dicari ya? untuk dibunuh. Mungkin. Oke. Karena dia dari Bukan Nefertari dibiarkan, kan. Iya. bukan dibiarkan hidup. Bukan.
untuk menjadi wadah yang baru kayak Sasuke dan Orochimaru. Betul. Wow. The next medium ya. Next medium. Oke. Dibunuh berarti Ada yang lagi dicari dari ya. yang lain? Kayaknya ada satu mungkin. Oh, iya. Nanti dia dulu mungkin. Dari meja itu juga ada panel Harap. Harap. Yes. Ya. Kemungkinan itu plotnya Imu tuh. Oke. Yang rencanain pembunuhan Harap. Oh, Iya ya, bukan jadi- Oda ya, kalau kita bahas ya. Seolah-olah Imu merencanakan itu semua. Iya. Iya, Jadi iya, iya. pembunuhan Harald pun dalangnya Imu. Dalangnya Imu. Kan emang ada the dark mark apa ya? Ya, Apa, ada Domain Revisi. Iya, iya. Benar. Oke. Menarik. Ini kalau mau gua bantah pun ini sebenarnya lebih mengarah ke beberapa fakta ya. Iya, yang ada di situ ya. iya. Iya. Jadi kalau misalkan Imu kan tadi tersirat kalau Imu janji merencanakan itu. Iya, Ya, iya. bisa jadi juga itu. Bisa itu. jadi. Akal. Bisa jadi. Oke. Akal Ini masuk. udah meledakkan kepala nggak sejujurnya? Gue belum meledakkan kepala gue. Sedikit bagi gua. Oke. Hatinya masih sedikit. Masih sedikit. Lanjut ke Oke. Ridwan. Sedikit. berarti. Tapi oke. Oke. Iqbal juga, sorry. Iqbal yang di dunia One Piece tetap Iqbal. Tetap Iqbal. Iya, tetap Iqbal. Oke, Bal, Iya. kasih teori yang meledakkan kepala Teori. Anda. Kalau Majuan lagi Bang Iqbal. kalau saya sih ini apa namanya? Kan buah iblisnya Luffy kan apa? Hitohitonomi ya. Iya. Hitohitonomi kan yang ditahu Luffy kan itu panjang kan. Nah, Betul. mungkin itu ada nggak sih gitu buah gomu-gomu yang aslinya. Oke. Sedangkan Mm-mm. Kang Dopi bilang tadi di Rongling Land ya. Iya, iya. Itu dia Memanjang semua. Iya, Memanjang awakeningnya Hitohitonomi kan. Iya, iya. Mm-mm. Ternyata itu bukan. What is that real gomu-gomu? Iya, gomu-gomu Nomi. Gomu-gomu Nomi. Jadi ada penggunanya ya. Gak mungkin kan Oke. Oda kan Jangan dimakan sama tonjit. Bisa. soalnya Bisa. kan di mana? Bang yang ada itu di buku apa? Jadi ada buku. Ada buku yang dibaca sama Sanji. Ya. Oke, ensiklopedi ya, ensiklopedi, Devil Fruit Encyclopedia. Oke. Iya. Oh, Ada gomu-gomu ya. What if Loki actually has the real gomu-gomu Nomi? Ada yang dibaca Sanji. Ada yang dibaca Sanji. What if Loki thinks he's the sun god? Karena kan orang kira sun god selalu stretching. Iya. Iya. Lore-nya. Iya, lore stretching. What if Loki actually ate the gomu-gomu Nomi? Iya. Dan dia stretching look, I'm the sun god. Iya. Terus kayak, iya technically iya, tapi Iya. enggak. What if Loki ate? Bro, Jul, menurut lu gimana? Menurut gue untuk keberadaan gomu-gomu ada di ensiklopedi harusnya ada bukti konkret ya. Iya. Pernah ada, berarti mungkin beneran ada gomu-gomu itu mungkin Tapi dimiliki ada siapa bagian itu gitu. bener, ada. Karena gue nggak ingat, sejujurnya gue nggak ingat ada bagian ensiklopedia yang mengatakan oh ada buah gomu-gomu nih. Ingat gue nggak ada ya. Iya. Menarik. Kalau gue salah, mohon maaf. Berarti ada nih. Tapi ada ya pas dibaca Sanji kan ya. Ingat gue sih ada. Iya, makanya orang-orang pada tahu gomu-gomu itu dari ensiklopedi, Iya. infonya. Gitu, makanya Bawah bisa satu, nebak, bawah satu. bisa nebak itu gomu-gomu, bukan hito-hito itu dari ensiklopedi dia taunya justru. Oh, bukannya Gitu. Stan sengaja bilang itu gomu kan pertama kali Di penyebar awal hoax banget. itu Shanks Iya, ya? iya. Benar, awal penyebar hoax Shanks. Tapi kalau yang makan Loki lucu sih. Iya. What if Loki actually ate it? He thinks he's the sun god. Dia bisa stretching. Kan, look, I can stretch. Terus Luffy kan, I can also stretch. Iya. Lucuan aja. Iya, iya. Gue dulu mikirnya Loki mau makan buah ini. Gue majuan, Bang. Maaf. Hitohitonomi model dwarf, model Tontata. Jadi dia bisa gabung Luffy dengan mengecilkan Ukurannya sama, normal jadinya. Dia adalah Tontata. Tontata kuat dong. Kuat banget. Kuat. Jadi kan ada buah iblis, ada Sanjuan Wolf yang makan buah raksasa. Iya. Raksasa makan buah raksasa. Bukan hal yang nggak mungkin kalau ada raksasa makan buah dwarf, Tontata. Karena di non canon ada mini fruit. Nonton nggak film? Iya. Jadi mini fruit ada. Iya, benar. Tapi itu kan gue kurang suka sih. filler. Filler itu gue kurang suka. Ini Hitohitonomi model Tontata. Tontata. Anjir lucu banget sih. Keren itu keren. Oke, gimana? Menurut lu ada buah gumu-gumu asli? Belum Oke, main? belum my mind, tapi I also thought there must be a. Oke. Karena what if Shanks legit dia nggak hoax? What if he legit thought it was gomu-gomu Nomi? What if dia emang legit thought, tapi dia juga Dia salah. salah. Dia keprank juga. Dia kan juga. Iya. Yang ngapain siapa? Bagi. Bagi. Bagi, Iya, iya. gue sangat suka ketika One Piece yang menemukan Bagi, Iya. bukan Luffy. Iya, tiba-tiba Bagi kan. Wah, dia ketawa. Iya. Atau Who ya yang proses pencuriannya itu kan yang tukar. melibatkan dia ya. Salah tukar. Benar. Ya kalau kita bahas Bagi menemukan One Piece, Iya. intermezzo sedikit, Bagi pasti nggak akan ketawa. Dia kesel. Karena di kepala dia itu harta karun. Harta. Bagi benar. dari awal berpikir itu harta karun. Dia Iya. mencari harta Pasti karun. buka tonjit. Benar. Makanya dia nyari di harta karun Kapten John. Kapten John. Tiba-tiba Sanji benar. Go semua udah kayak, kok tiba-tiba tonjit yang menjadi One Piece salah tonjit. Benar. Tonjit itu
karakter yang mantap nih. Mantap, Banyak dilupakan. Dia adalah naik still Engrang tertinggi di dunia dia. Deserve to be spotlight ya. 20 Bisa tahun dia. hidup di atas Engrang cuma makan apel. Nice. Itu Tonjit. Oke, terakhir ya dari Gaby. Oke. Ini arkeolog wanita ya. Boleh majuan Kak Gaby? Sifon. Kalau aku sih tadi pengen bahasnya si siapa Sebek ya yang Sebek, masuk iya. Ada ya. ilmu. Oh ini berarti teori yang baru nih. Teori baru. Masuk ruangan flower. Chamber of Flower. Flower. Masuk Cibodas ya kota Bunga. Cibodas. Kan pertanyaannya gimana caranya dia masuk padahal ada Gorosei mungkin Iya. atau Holy Knight. Iya. Berarti pertanyaannya apakah dia punya koneksi orang dalam? Dia berasal dari dalam situ atau saat itu Gorosei belum ada? Belum diposisikan di Gorosei. Berarti sekitar 56 tahun yang lalu belum terbentuk tuh sistem Gorosei Iya. ya. Oke. Bentar. Karena dia bisa masuk. Oke. Menarik. Gunko aja juga belum jadi Tapi Holy bukannya Knight. Gorosei ngomong sama mereka ratusan Iya, tahun. udah Iya, ratusan tahun. udah ratusan Itu kayaknya tahun. itu terbantahkan karena udah ratusan Udah tahun. ratusan tahun. Tercipta dari semenjak Void Century, Void Century udah. pemerintahan dibikin, Gorosei itu udah ada untuk membuat itu. Ada. Oke. Harusnya ya. Harusnya. Iya. Ya berarti dia ada orang Ada dalam. orang Ada dalam. ordal nih. Ada Lo bisa koneksi nggak masuk kira-kira? tanpa merusuh gitu. Ordalnya Gunko. Oh. Makanya tahu pengen ngeliatin dia doang. Iya, Ordalnya benar. adalah pamannya. Wah. Pamannya di Paman. MK. Benar. Di MK ganti aturan konstitusi. Paman yang masuk. Maksudnya itu ya. Gue dipancing ya. Iya. Karena saya dipancing ya teman-teman ya. Jadi gue yang mau bahas nih. Paman kan paman dari siapa kan Iya. bisa Iya, benar. MK kan Marijokwa. Marijokwa. MK. Marsal di Kids. MK. Bisa. Kids bernama Kids. Enggak Marshall di Kurohige. Masa di MK. Terus. Iya. Oh, berarti ada orang Ordal jahat. gue suka. Ini Suka. Ordal gue suka. Tapi gue setuju, lu bilang Gunko ya, karena Gue ngeliatin doang. iya, emang kayak. gue kalau posisi jadi Gunko, gue adalah asistennya Imu, gue pelindungnya Imu. Hal yang gue lakuin adalah spam attack aja kalau lagi ada orang yang mau nyerang, ya nggak sih? Tapi dia diem. Dia diem. Dia diem. Wah, Ngeliatin benar, Yang keren. menarik adalah Imu diem, Gunko diem, Kurohige diem. Enggak, dia nggak diem. Karena tidak ada melakukan perlawanan. Benar. Nggak rusuh gitu. Gak rusuh bener, padahal Mereka mengintimidasi semua loh. diem karena mereka makan fruitnya Rosinante. Oh, diem silent ya. Atau mereka lagi menikmati Nah, nanam. benar. Enak banget Dia nih lagi permen. mencerna emosi yang sangat banyak ya, rasa yang sangat banyak. Enak banget nih permen. Siapa Rame tahu dia bisa kerja. rasanya. Iya. Siapa tahu bisa kerja Jepang. Ordal tuh make sense. Nggak mungkin dia masuk Bagi begitu aja. satu ya. Oh, boleh. Berarti kalau misalkan ada orang dalam, Gunko menarik. Jadi Gunko, ada benar. pengkhianatnya ya berarti. Iya, ada pengkhianatnya. Karena selama ini kan selalu ada pengkhianatan Selalu. di Iya. setiap kubu. Benar. Ada Kanjuro, Denjiro, Stussy. Stussy. Banyak. Harusnya di kubu pemerintah juga. Ada. Oh banyak di kubu pemerintah sekarang ada banyak. Maksudnya One Piece. Oh di One Piece. Oh iya. Piece. One Piece. Oke. Kan kubu pemerintah One Piece yang baik-baik itu kayak Kobe, Ah benar. kayak Gue yakin smoker. dan mungkin kemungkinan smoker. Mungkin di Kurohige ada Aokiji. Belum Ya, tahu tuh orang belum apa. tahu. Lordnya Fakta apa, menarik. belum tahu. Aokiji muncul di long run. Iya. Just letting you know. Ngapain dia di Dia muncul. Benar. Kenapa dia muncul Kenapa di di situ arc ya? yang sangat penting sekarang dia muncul. Benar. Dia tidur berdiri. Dan di situ dia bikin term Dan dia Bazungan. satu-satunya technically double fruit yang bisa nullify air. Betul. Satu-satunya. Iya. Karena Mitsubishi Tsunami nggak ada. Mitsubishi Tsunami nggak ada. Nggak ada. Iya. Literally cuma es, air lu si water lu nggak ngefek. Iya. Menarik, sebentar. Ini udah lagi cooking sesuatu. Dia naik sepeda loh kalau ini. Dunia. Oke, itu oke menarik itu. Menarik ya. Menarik sekali. Ah itu dia tadi teori-teorinya. Tapi gue rasanya. Gue boleh teori Tanjil belum? Ada teori nggak? Mau ngasih teori satu nggak? Teori apa ya? Atau ada yang lo mau counter dari semua? Atau teori yang apa aja? Teori apa aja ya? Teori atau ada topik, fun fact. Sebenarnya menarik adalah kalau dari Cancil, kalau dari kacamata gue,
Kalau misalkan sketsanya Imu itu, sketsa yang dilihat Imu itu Imu, warna merah. Chancil pernah bikin fan art Imu warna merah juga. Apakah Chancil adalah Oda? Ini teori makin besar kita kan? Apakah Chancil adalah boneka Imu itu? Jadi teori makin menjauh nih. Gua nggak bisa jawab ya di sini. Bisa, itu nggak bisa jawab. Tapi mungkin kalau Chancil teorinya sudah banyak dari. Udah banyak. Iya, banyak. Kayaknya lebih seru Davy Back Fight gak sih? Nah, gue menarik karena ini arkeolog kita harus adu. Benar. Kita adakan game legendaris yang pernah dilakukan Davy Jones. Davy Back Fight. Wih. Inilah Davy Back Fight, game legendaris persembahan permen legendaris Nano. Gila. Karena Davy Back Fight biasanya kalau kalah ngambil kru. Tapi karena lu nggak bawa kru, gua kasih hadiah aja yang menang game ini Rp500.000. Gila. Terima kasih ya Nano ya. Karena Nano adalah manis asam asin, rame rasanya. Itu dia. Ini game masternya adalah Chancil. Dia akan memberikan pertanyaan dari pulau apa, Cil? Dari Pulau Egghead lah ya yang masih hangat ya. Masih hangat. Jadi hangat ini dan dingin. seputar Egghead. Masih hangat ini, masih hangat. Tapi sound effect sama audionya aman nggak? Gue nanya aja. Gue nanya aja. Kan takutnya sound effect audionya nggak aman. Iya. Hari ini yang akan bertarung adalah Andovi Di Lopez dari Ohara melawan arkeolog dari Bekasi. Gaby. Tapi lu kalau mereka bertiga berani nggak? Kalau mereka bertiga kerja sama nggak apa? Luffy aja dari Isbu udah berani. Ini gue suka nih. Kalah nggak apa-apa, yang penting berani aja. Ya, benar. Berani aja. Sebagai penyandang nama dia harusnya berani ngumpetin. Yes. Jadi Andovi akan melawan Gaby yang dibantu oleh Iqbal dan Ridwan. Benar. Langsung aja Cil. Pertanyaan dari Egghead. Sebelumnya sweet dulu. Oke. Jangan kempon yang menentukan lu mau lawan, mau main atau mau lempar. Oke. Akan ada 5 pertanyaan ya? Ya, 5 pertanyaan. Seputar Egghead. Jangan kempon. Jangan kempon. Jangan kempon. Gue milih go. I go first. Mantap. Andovi mengambil pertanyaan pertama. Silakan, Cil. Dari Egghead ya. Please jangan susah, Cil. I'm very bad with names. Nah, apalagi nama-nama Jepang itu gue. Oke. Kayaknya enggak nih. No, pertanyaan pertama enggak nama Jepang sih, enggak. Oke. Karena berhubungan dengan nama. Berhubungan dengan nama. Oke. Gue berjanji gue gak. Egghead itu adalah artnya Vegapunk lah ya. Vegapunk. De jure de facto ya. Vegapunk itu punya satellites untuk membantu dia. Betul. Ada 6. Sebutkan ke-6 satellites Vegapunk. Oke. 6. Maksudnya grade gitu maksudnya. Iya. Atau namanya. Namanya. Gak usah disebut trade-nya, gak apa-apa. Gue benci banget sama ini. Gue tuh apanya greed, hunger, wrath. Gila. Gue apanya di bahasa Inggrisnya hunger, wrath, greed. Langsung dikasih banyak namanya. Banyak, tapi gak Jepang namanya. Tapi oke. Pertama? Oke, ini gue sangat memalukan kalau gue nggak tahu ya. Baru masih hangat. Kenapa gue apanya greed, hunger, wrath, envy? Iya. Gue apanya itunya? Apa dosanya ya? Anger. Gue apa dosanya? Gue nggak apa itunya. Ayo bisa seorang Ini Andovi. Oh my god. Harus 6 ya? Harus 6-6-nya. Greed, hunger, biar gue, Greed, hunger, wrath, Ingat-ingat dari envy. mukanya mungkin ya. Oke. Yang pertama? Yang robot itu, yang Daft Punk itu. Yang Daft Punk itu. Tuhan Yesus, masih namanya gue nggak tahu. Gampang itu. Kemana itu gampang banget. Itu gampang banget itu. Namanya sangat Bali. Iya, Daft Punk ini si Daft Punk. Si Daft Punk itu ya yang ditembak. Si Daft Punk. Ini. Gini. Kasih gue huruf pertama ya. Kasih clue pertama. Oke, kita kasih masing-masing kita kasih hurufnya ya. Huruf pertama aja. S. Ini masa gue nggak tahu sih. Ini. Namanya Bali sekali. Namanya Oke. Hakinya mau dibuka. a bit Hinduism, a bit Buddhism. Kayak anaknya Bang Gilbas. Ini gue tahu banget loh. Ini gue memalukan banget sih. Yang lain deh. Selain Daft Punk gue tahu banget. Yang lu ingat dulu deh, jangan Daft Punk dulu. Oke, yang ini spoiler alert, yang traitor yang gede. Traitor. Oke. Huruf pertamanya the traitor. Why? Iya. But why am I blanking out? Guys, Davy Back Fight susah ternyata. Guys, 5. It's like you know I know. Oke, clue, name of the 3. town. Di US dan di UK ada. 2. York. Yes, 1. Nah, oke, York. 1. York. Oke. S. York, oke. S itu Bali banget ya. Iya, Bali. Itu adalah Ngurah Rai.
Gede, ngade. Gede, putu. S. Avatar. Wih, bantu. Oh ini, si ini. Siapa? Si itu. Iya, itu dia. Itu the fire guy. No. Airbender Eng. Kenapa lu gini? Dari water. Oh si. Aduh Tuhan. Oke, Kakaknya Katara, ibarat lagi. Kakaknya Katara. Gue lagi ngeblank banget. Iya. Andovi sudah gagal. Dewi blank Gaby. banget. Harus dia jawab ya. Iya, harus jawab. Harus jawab. 1, York. Saka. Oh my god. Too late, bro. What is going on? Bukayo Saka. Yor, Arsenal. Yor. Lilith, Lilith. Atlas, Atlas. Edison. Edison. Satu lagi. Satu lagi yang kecil. P. Boras. Oke, yang menang adalah 10 poin buat 10 poin. I told you I'm very bad with names. Buat I arkeolog know the Bekasi, greed, ya. rat, hunger, siapa yang Arkeolog O'Hara Yes. masih kalah poinnya. Jangan handphone lagi untuk pertanyaan kedua. Jangan handphone lagi, silakan. Jangkempong. Atau biar cepet biar ganti-gantian ya karena dia pertama. Oh, iya. Lu mau ngambil apa mau buang? Iya. Ambil. Ambil. Oke. Gaby. Memalukan, gue gak tau nama-namanya. Gue cuma tau Langsung. Saka sama York. Oke. Ini gampang. Pandoras, Edison. Kita Ini gua. gampang banget. Nama saintis loh. Iya. Siapa yang menang? Nama Dia. Gaby. Oke, Gaby. Di Egghead itu ada aparatnya ya yang ngejaga keamanan lah di situ Mabes ya. Polri. Ada di sini. Oh, Ada aparatnya, mirip seperti itu. Iya. Oke. Dibentuk dalam bentuk wajah siapa? Kumas. Betul sekali. 20 poin dari Bella. Sekali. Andovi mau ngambil apa mau lempar? Iya. Saya ambil. Oh, Nggak apa, kalau malu aja. Oke. Yang penting berani. nanti Ambil dia. ya. Ini kayaknya lo pasti tahu. Oke. Vega Pang sebelum dia akhirnya solo karir nih ya. Semua soal karir ya. Iya. Dia tuh pernah ada In that island with Frankie. Not with Frankie. But in that island. Yeah. Future island. No. Ini pertanyaan belum. Belum. Dia tuh punya. Oh, Dia tuh punya. Dia bisa baca masa depan. Iya, benar-benar. Tapi gue sering mematahkan. Jadi bukan. Nice. Kamu Sari. Iya. Jadi sebelum dia solo karir, Ya. dia tuh punya scientist group. Maths. Oke, benar sekali jawabannya. Langsung. Tadi gua Saka gua lupa ya. Oke, coba sebutin siapa aja Udah nggak usah. Ada Caesar Clown, Iya. ada ini, ada Vince Smoke Judge. Iya. Vince Satu Smoke lagi. Judge, Caesar Clown, dia sama Satu lagi. satu lagi saintis. Backing. Buckingham Susi. Oke, betul sekali. Ya, itu udah oke lah, match. Udah oke, match langsung ya. 10 poin. Gaby mau ambil apa lempar? Ambil. Ambil. Untuk mendapat 30 poin ya. Kalau dia Betul. menang, berarti harusnya menang dia nih otomatis. Iya. Karena udah Oke, 30 poin. Otomatis ya. Sengaja kalahin biar seru. Oke. Nah, Oke. Aman. Pertanyaannya tentang Devil Fruit. Oke. Ada Seraphim yang namanya Eshawk. Tau nggak Eshawk yang mana? Yang Tahu. Mihawk. ya. Iya, Dari betul. Apa buah iblis yang Aduh, gampang. dimasukkan ke dalam Seraphim itu? Tadi gue bahas sedikit sama Andovi ya. Oh, dibahas ya? Soal buah iblis yang naik level. Iya, betul. Aduh, Tuh. apa namanya ya? Atau ini deh. Sebutin penggunanya yang Sebutin sama. penggunanya. Yang dipakai Mr. One bukan sih? Betul Yang sekali. dipakai Dad Bones. Betul sekali. Supa Nomi. Supa Nomi. Dan karena sudah 30 poin, pemenangnya adalah Bekasi. Tapi karena ini seru, satu Ya, pertanyaan. pertanyaan terakhir. Oke, biar sesuai Rebutan. aja. Nilainya Sesuai. 10 juta. Oke, dia 10 Oke, juta itu nih ya. 10 juta poin. Oke. Oke. Gue lagi kan yang nanya? Iya, Cepet-cepetan, sekarang cepet-cepetan aja. Ya, Oke. cepetan. Berarti kasih yang susah. Kalau Iya. ini all or nothing. Iya, ini masih buah iblis. Oke. Buah iblis yang dimasukkan ke dalam es shark. Wah, ini Es shark. kalau nggak bisa buah Es shark iblis, yang mana? Es shark yang mana? Jimbe. kalau nggak bisa Jimbe, buah iya. iblis, Jimbe. nama Apa? penggunanya aja. Iya, nama penggunanya boleh. Gaby. Iya. Oke. Oke, Gaby. Yang bisa berenang. Iya. Punyanya Siapa? Senior Pink. Betul sekali. Sui Sim Nomi. Fruit. Sim Betul. Wah. Sudah Gue dipastikan. tahu, cuma Tahu. kalah cepet aja ya. Sudah dipastikan, Nakama Iya. pemenangnya adalah komunitas Bekasi. Wali. Selamat mendapatkan nomor 1000. Oke, kamu mau sama siapa dari tim saya? Ini ada. Ada di depan. Jaketnya boleh nggak jaket? Tidak boleh. Jaketnya tidak boleh. Ya, itu dia Devi Backfight hari ini Nakama. Seru banget, Terima kasih sudah menonton dan terima kasih juga buat nano-nano yang sudah mempersembahkan game ini. Jangan lupa juga beli nano-nano di minimarket untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik Betul. seperti tiket ke Jepang, iPhone 15, e-wallet, logam mulia dan merchandise nano-nano yang collab dengan
One Piece. Gila sih. Ada 7 rasa ya, Cil? Ada kulit jeruk. Benar. Sama kasih cibukai. Sama kayak Kulit gitu jeruk kita juga. mirip sama The Flamingo ya. Dua flamingo, kulit jeruk. Benar. Rujak nanas. Itu mah Marco. Benar. Belimbing, asam jawa, jambu, sirsak, dan anggur. Jadi bisa beli di minimarket atau di warung-warung bisa beli gitu ya. Jadi Benar. kalau kalian pengen ke Jepang atau apapun beli nano-nano sekarang gitu. Kita mau ngerasain rasa yang nostalgia lagi ya. Yes. Karena rasanya masih sama. Sama, dan ini lagi-lagi permen Legend yang berkolaborasi dengan anime Legend. Wow. Sama-sama dari tahun 90-an. Wow. Gila. Yang nggak relate bisa nanya bapaknya. Ya. Dan kalau mau nonton iklannya di 2017. Nah, Ada saya dan Kajo di iklannya. Ini dia. dan ingat ya kalau ingin hadiah uniknya, Iya. masukkan kado unik di dalam bungkus ke nanonano.id ya. Itu caranya ada di situ. Oke, kalau gitu terima kasih Komunitas Onus Bekasi. Terima kasih Andovi Di Lopez sudah mengeluarkan. Thank you Podcast Anigo. Thank you Podcast Anigo. Thank you. Terima Enjoy. kasih untuk hadiahnya Main nih, One bagus Piece ini. banget. Nanti gue undang ya turnamen. Iya, Boleh. Ajarin dulu ya. Pasti. Ajarin dulu. Dan terima kasih juga tentu saja buat Makasih. One Piece Cafe yang sudah Terima menyediakan. kasih Piece untuk One Piece Cafe. Cafe. One Piece Cafe. Yang akan Punk Hazard Team. Yang Punk Hazard Team. akan Hazard ganti art yang diduga Pang Hazard. Yap. Diduga. Masih diduga. Masih diduga. Oke. Tapi kebanyakan udah ketahuan karena di Instagram ada spoilernya Api dan Es. Api dan Api dan Es. Nggak mungkin dong yang lain selain Pang Hazard. Iya. Jadi buat nakama jangan lupa juga di subscribe channel ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, share sebanyak-banyaknya. Follow juga podcast Anigo di Instagram. Yes. Kalau gitu, gue Rano Frianus. Gue Cancil. Gue Andovi Di Lopez. Pamit nakama, thank you semuanya. Bye. Anigo. Pamit dulu. Rame rasanya. Pamit dulu. Pamit. Hey. Udah, gak punya nih gue. Pamit Gak punya, dulu. sedih banget gue. Saya mohon maaf, dari semuanya hanya gue yang ada action. Oh iya, Oh, iya. dia beneran ada. Oh, dia gue gak ada Excel lagi. Ada anjing. Aduh. kurang Thank you keren banget. semuanya.